Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunyatin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang menjelang sore, belum ya? Pada kesempatan ini yang sangat indah, tentu saja dari rumah kita menuju ke tempat sama-sama kita berbagi ilmu, sama-sama untuk bersama-sama ketok tular bahasa Jermannya, yang pinter memberikan kepada yang kurang tidak usah malu untuk meminta kepada yang pintar. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurah limpahkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, yang insya Allah kita istiqomah mendapat syafaat yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hari ini kita santai aja. Kenapa? Tadi udah begitu lumayan berat, walaupun alhamdulillah dibawakan dengan begitu santai, dan mudah-mudahan menjadi pemahaman Bapak Ibu sekalian. Saya tambahkan hari ini untuk, harusnya saya tadi mau masuk ke materi teori umroh atau teori haji, tapi rasanya mungkin kata dari agak berat, kita yang santai-santai saja. Sekarang saya akan bawakan materi perlengkapan haji. Ini menarik. Kadang-kadang menjadi stres. Waktu mau berangkat, belum berangkat udah ribut sama istri. Yang suami ribut sama istri sama suami. Kenapa? Karena waktu memasukkan barang-barang tidak muat. Belum berangkat ini, udah ribut. Ini gimana sih? Wah, udah jangan banyak-banyak, ini nggak muat. Ini punya mama segini-gini. Masya Allah, luar biasa. Apa salah tidak? Pengalaman saya tahun 2008 pertama kali saya mau berangkat haji, itu pun sampai saya telepon pembimbing yang membawakan materi perlengkapan. Saya masukkan koper, dulu koper, ya apalagi koper sekarang Pak Bu. Koper sekarang tidak bisa melar. Karena apa? Sudah fiber. Jadi segitu-gitunya, dipaksain pecah. Jadi harus benar-benar safety lah. Nah, saya dulu masih bisa diinjek Bu, kalau dulu itu kain itu kayak bulus itu ya, modelnya selerepannya gitu, itu dimasukin, wah muat, waduh gimana ya nih, udah ini masukin nih nggak bisa, ini nggak bisa. Apa yang terjadi? Karena waktu saya ngikutin manasik itu membayangkan, khususnya kaum bapak nih, kain ihram ini menjadi masalah momok yang luar biasa, bahwa kalau tiga setel itu kopernya udah nggak muat Pak, udah nggak muat. Udah diinjek, Bu, injek Bu, diinjek, dilerepin, nggak muat juga. Olah, keluarin satu, dilipat, nggak muat juga. Jam 3 pagi saya telepon pembimbing saya. Tat, mohon maaf, saya ini mau tanya, untuk masukin barang-barang bagaimana caranya supaya muat. Saya diketawain Pak, karena dia udah terbayang, ini pasti kain ihram jadi masalah. Betul yang terjadi, saya bilang, Tat, saya kain ihramnya nggak bisa masuk. Saya titipin istri udah terlalu penuh barangnya. Udah banyak sekali. Dia ngitungnya apa? Karena 40 hari, itu satu hari satu minimal. Jadi 40 setel. Kebayang nggak? Ibu-ibu kan begitu modelnya. Jadi kebayang 40. Waduh, Masya Allah. Nah, akhirnya apa? Saya diketawain Bapak. Itu Bapak kain ihramnya harusnya berapa Pak? Kan bawa 3 ya? 3, tapi bukan 3 setel Pak, 3 lembar. Paham ya? Jadi 1,5 setel. Nanti Bapak Ibu dapat dari bank, khususnya Bapak-Bapak, dapat ihramnya itu 1 setel dari bank. Jadi nggak usah beli lagi, karena nanti dari KBH dapat 1 lembar. Jadi 3 lembar. Muat Pak. Kenapa 3? Nanti kita cara prakteknya untuk memakainya. Ibu-ibu juga demikian. Ibu-ibu bayangin 40 hari itu membawa pakaian 40 setel. Luar biasa. Karena apa? Biasanya di rumah aja 1 hari 3 kali ganti. Pagi, siang, sore. Kali 40, 120 setel. Kebayang nggak kira-kira? Pak Ustadz Gunawan mikul punya ibu. Nggak akan muat. Maka bagaimana caranya? Selalu kemarin saya bilang, saya suka yang santai,
sersan lah ya, serius tapi santai, bahwa untuk perlengkapan Bapak Ibu kopernya dikosongin saja. Kebayang nggak? Kosongin aja. Penuhi dengan real. Udah. Kalau separuh koper real aman lah Pak. Aman sudah. Tapi sampai di bandara disita. Bapak Ibu, kita boleh membawa uang rupiah ataupun real, jumlahnya tidak boleh lebih dari 300 juta. Ada yang membawa 300 juta lebih? Nanti kalau Ibu tinggal telepon Pak Ustadz Gunawan, duit yang di kantor bawa semua. Jadi maksimum bawa cash 300 juta untuk haji. Tahun lalu saya bebarengan dengan travel yang membawa Kiai Ustadz Sonai, membawa duit 15 miliar. Luar biasa, bosnya. Sampai di imigrasi ditahan, 1 hari 1 malam nggak boleh keluar. Akhirnya negosiasi, boleh dibawa, tapi harus membuat pernyataan bahwa uangnya akan dimasukkan ke bank Riyadh. Jadi tidak boleh dibawa cash nanti. Saking senengnya, luar biasa, orang imigrasi semua yang muslim diberangkatkan untuk tur ke Turki setelah pulang haji. Karena saking senengnya dibolehkan membawa uang. Jadi uang itu ternyata di sana untuk dibagi-bagi kepada jamaah anggotanya, termasuk pembimbingnya, untuk mencukupi kebutuhan selama di Arab Saudi. Beliau travel plus. Luar biasa. Maka Bapak Ibu, nggak usah terlalu banyak lah. Boleh bawa 50 miliar sekalipun nggak masalah. Tapi masukin di ATM. Nanti ambil di sana ATM-nya, ya Bu ya. Nggak usah khawatir. ATM di sana sudah mudah. Tidak usah membawa cash. Membawa cashnya secukupnya saja. Karena kalau cashnya terlalu banyak, nanti Ibu berpikirnya mau ke masjid, ya Allah, duit saya di koper. Nggak jadi ke masjid. Sayang duitnya, takut diambil. Ya kan? Tapi kalau nggak ke masjid, katanya kita di Mekah, nggak ke masjid ngapain juga. Akhirnya pulang di kamar. Bu, udah itu kita berangkat ke masjid. Tar dulu, masuk keluar lagi. Akhirnya nggak berangkat. Nanti dibilang, Bu Amas ngapain sih keluar masuk aja? Bu Sulastina udah nungguin katanya. Ibu Susanti udah di lift katanya gitu kan. Sambil ngapalin namanya Bu ya. Nah, itulah kenapa serba-serbi di Arab itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Maka tadi dijelaskan bahwa banyak hal pada saat nanti kejadian di Mekah, udah ngantri di lift, penuh, padat, makanya ketemu orang Arab begini. Apa tadi artinya? Apa? Sabar ya. Kenapa mesti sabar? Padahal di sini nggak ada sabar nih. Sabar saya sudah habis tahun 2018. Jadi tahun 2018 saya ada sabar 3 berangkat sekaligus. Jadi sekarang sudah habis. Maka kenapa selalu menjadi anekdot haji harus sangunya berkarung-karung sabar. Padahal sabarnya udah nggak ada. Nah ini kan jadi persoalan. Nah maka Bapak Ibu, pada saat kita nanti ada isyarat-isyarat seperti itu, ya kita harus memaklumi. Jamaah Indonesia itu jamaah yang paling indah, paling disukai oleh seluruh dunia. Karena apa? Paling ramah, paling sopan, paling nurut. Tidak ada Pak yang orang Indonesia, tapi kadang-kadang ada juga yang menurut saya sudah mulai agak songong dikit gitu loh. Karena ngikutin orang lain. Nih di sana nih Pak, bahasanya di Arab itu Pak, dari belakang ya nggak masalah, mohon maaf nih Pak Ji. Begini aja nih Pak. Ini biasa Pak di sana tuh. Biasa. Kalau songong banget sih loh gitu kan. Di sana mah biasa. Arab itu biasa Pak. Mantap, jangan masih mending kalau lompat aja di atasnya. Masya Allah luar biasa. Kita kalau yang belum biasa istighfar, astagfirullahaladzim orang. Tapi di sana, tapi jangan coba-coba budaya Arab megang yang namanya apa coba? Apa Tat? Pantat. Jangan sekali-sekali bawa megang pantat Arab. Bisa marah besar, Bu. Kalau jenggot kepala nggak ada masalah, jenggot biasa dipegangin sama Arab. Nggak masalah. Tapi kalau pantat, Pak, bisa marah besar. Jangan coba sekali-kali memegang pantat Arab. Pantat kita sendiri silahkan, nggak apa-apa. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa
hal-hal semacam itulah yang kadang-kadang kita menjadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sengaja membawakan yang ringan-ringan saja pada hari ini nih, apa namanya, barang-barang perlengkapan haji dan umroh. Kira-kira kebayang nggak yang dibawa apa aja tadi? Satu koper gitu ya? Kebayang sudah. Sekarang udah mikir, kemarin udah nanya, Pak, saya tolong dikirim barang-barang perlengkapan yang dibawa, saya mau nyicil mulai sekarang. Masya Allah. Mulai sekarang udah mau nyicil, beli. Kebayang kan? Masih berapa bulan? 6 bulan, Pak. 1 bulan 1 aja udah 6. Kebayang kan ya? Nah, apa salah? Enggak. Itulah prepare kita yang bagus. Karena kita harus prepare. Nah, prepare-nya kita bagus. Nah, ini yang saya tampilkan di sini ini masih yang model lama. Yang model lama ini masih banyak banget yang harus menurut saya harus dianulir lah. Beberapa contoh kain ikhram 3 lembar nih. Harus ingat Pak, 3 lembar. Bukan 3 setel untuk Om Bapak nih. 3 lembar ya, tidak 3 setel. Kalau 3 setel nggak akan muat, nanti akan ribut. Nah, kalau gelombang pertama semua masukin koper. Kalau gelombang pertama, kain ikhram 3 lembar masukin ke koper besar. Masukin koper besar gelombang pertama. Kalau gelombang kedua, yang 1 setel masukin tas teng-tengan, yang 1 lembar masukin tas besar. Kenapa demikian? Karena kalau yang gelombang kedua, kita akan menggunakan kain ikhram mulai asrama haji. Di asrama haji kita sudah menggunakan kain ikhram. Kenapa demikian? Kita nanti akan mikot di Yalamlam. Ini menjadi confuse, menjadi debatable, bahwa di Yalamlam ini sempat menjadi khilafiyah. Tapi jumhur bahwa mikot dari Indonesia khususnya yang gelombang 2 adalah di Yalamlam. Namun Bapak Ibu tidak usah jadi rebut, bagi yang menggunakan mau mikot di Jeddah nggak masalah. Tapi bagi saya lebih aman tetap di Yalamlam. Ada persoalan secara fikih, memang kita menggunakan ikhram harus napak tanah. Harus tetap bersentuhan dengan tanah. Kalau pesawat napak tanah nggak Pak? Yalamlam di mana? Di atas Pak, di atas pesawat. Nah, ini ada yang sebagian ulama mengatakan tidak sah untuk menggunakan mikot di atas pesawat ya. Pertanyaannya, seandainya kita tetap mau mikot di Yalamlam, kira-kira pesawatnya turun dulu nggak? Boleh nggak turun dulu? Bisa nggak? Pilot, aku mau mikot, turun dulu yuk. Turun dulu. Nah, turunnya di mana? Ini kan jadi masalah. Kedua, oke, turun Jeddah. Berarti saya harus ke Yalamlam. Yang nganterin ke Yalamlam ya sopo? Naik bis? Nggak ada. Maka yang paling aman adalah kita menggunakan niat mikot di Yalamlam di atas pesawat. Kalau mau disempurnakan nanti begitu di Bandara Jeddah kita niat ulang atau disempurnakan. Nggak apa-apa. Tapi sudah aman, dua-duanya kena. Kalau di Yalamlam enggak, di Jeddah baru mulai ada keraguan. Karena Jeddah itu adalah mikot jadid. Mikot yang ditentukan belakangan setelah Rasul wafat. Maka menjadi ragu, sah nggak saya hajinya? Nah, maka yang paling aman menggunakan kain ikhram dari asrama haji, mikot di Yalamlam, nanti disempurnakan di Jeddah kalau ada waktu. Kenapa? Haji Pak Bu tidak seperti kita umroh. Semua serba diatur, semua serba kilat, semua serba harus. Kalau udah kata harus tidak ada boleh pilihan. Begitu sampai di Jeddah, turun dari pesawat, masuk ke ruangan. Masuk ruangan langsung ngantri imigrasi langsung naik bis. Kapan waktunya? Kita padahal belum mikot, malah tambah karuan. Mendingan kita mikot, kalau ada waktu kesempatan silahkan disempurnakan. Aman Bu, gitu ya, paham ya? Supaya nanti tidak confuse. Bapak Ibu mikotnya di mana? Di Yalamlam. Udah selesai. Kok di situ kenapa? Kan di atas pesawat, ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Nah, kalau ada waktu di Jeddah, nanti kenapa? Di Jeddah itu lapangannya, bandaranya sempit, tempat untuk
kamar mandinya juga ribet. Kalau Bapak Ibu menggunakan kain ikhram di situ, udah belum sempat kain ikhram, sudah dipanggil suruh keluar bandara untuk naik bis kembali. Nah ini, untuk kain ikhram 3 lembar ya, paham ya Bu ya? Kain muslim, baju muslim, Bapak Ibu, kain baju muslim itu ya kembali lagi, supaya tidak terlalu berat, 3 lah. Jadi mungkin gamis ini 2 atau 3 soleh, enggak ada masalah. Terus celana biasa, saya memang jarang menggunakan celana biasa, jarang pakai. Jadi saya pakai gamis, sarung udah pakai yang paling aman. Tapi Bapak Ibu dipilihkan, nggak apa-apa, waktu berangkat pakai celana biasa boleh, bawa paling 2 lah untuk berangkat dan pulang, paling aman. Kaos oblong, nah ini kaos kanguru ini boleh banyak dikit karena biasanya kan tipis ya, ada yang tipis ada yang tebal. Fungsinya pada saat kita santai di kamar ya, kita tidak terlalu sote-ote, jadi pakai kaos oblong yang ada kaos kangurunya, ada kantongnya. Celana tidur ya ini training pack, kalau ada, saya juga jarang pakai sarung aja. Kaos dalam, ini poin ini sama dengan poin 4 tadi, kaos oblong ini sebenarnya ya. Celana dalam, nah ini celana dalam Bu Bapak Ibu, mohon maaf ini memang kita harus buka ya Bu, namanya kita fikih harus dijelaskan. Celana dalam Bapak Ibu seyogianya menggunakan celana yang sekali pakai. Ada sekarang ya Bu ya, saya selalu begitu. Jadi pakai yang pakai kertas ya, kertas ada di bursa saja, tempat-tempat haji ada. Celana dalam tinggal ngalur ukuran, sekali pakai buang. Celana yang kain Bapak Ibu cukup membawa 2 saja, berangkat dan pulang, udah. Sampai sana dicuci yang untuk berangkat, masukin koper. Hari-hari kita pakai celana yang sekali pakai buang. Untuk apa? Menghindari Bapak Ibu ribet nyuci. Nyuci begitu ya deh, punya Soleh ikut tuh. Kebayang kan Bu ya? Yang kita pakai buang udah selesai. Ibu juga demikian. Lebih simpel. Tapi memang ada yang tidak nyaman, tapi nggak apa-apa, orang seharian buang udah pakai sarung udah. Itu lebih simpel dan mengurangi beban bawaan. Itu simpel, lebih murah dan lebih praktis. Ini prinsip untuk wanita lebih paham nih. Kain sarung. Nah, kain sarung saya selalu menganjurkan sebenarnya 2 lah, jangan 1. Kalau 1 terlalu simpel ya, 2 lah. Kain sarung 2, handuk sedang, handuk kecil, ada handuk besar nih, handuk 1 aja lah. Karena apa? Di sana dapat handuk Pak tiap hari. Di hotel handuknya bagus, tebel. Nah, hanya memang kadang kembali tidak ada sebagian orang yang tidak nyaman atau tidak bisa pakai orang lain. Di hotel tetap harus bawa sendiri. Ya mau nggak silakan, bawa 1 lah untuk cadangan. Ada seperti itu. Jadi wah saya nggak bisa kalau pakai handuk hotel, nggak bisa. Ya nggak apa-apa, bawa supaya aman. Jangan sampai sana nggak mandi karena nggak ada handuk. Handuknya bagus. Tiap hari boleh ganti. Jadi handuk itu Bapak Ibu nanti di hotel itu ada pelayannya, ada OB-nya, kebanyakan bahasa Indonesia lah, orang Indonesia. Bang, Mas atau apalah namanya panggil, Cak, handuk dong ganti, spray ganti, tiap hari nggak apa-apa. Sekarang sudah demikian, karena hotelnya kita udah bintang 4, bintang 5. Kain handuk, sarung, udah, sapu tangan ini simple. Sajadah tipis itu maksudnya karena sekarang agak susah ya, kalau masih sajadah yang normal sajalah, jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal. Karena apa? Kita ke masjid, itu kemana-mana kita membawa sajadah, supaya apa? Lebih aman. Kalau yang tipis, begitu digelar terbang. Allahu Akbar, terbang. Waduh, sajadah saya kemana? Nah, caranya kalau yang tipis, taruh tas. Digelar, taruh tas kita. Jadi ditindih tas lah, jadi supaya nggak terbang. Nah, ini biasanya kalau ini suka apa namanya, ibu-ibu mah suka yang apa, segi 4 ya, bisa lebih untuk menjadi sajadah, nggak masalah. Simpel nih ibu-ibu, botol minum ini opsional, boleh bawa boleh tidak, di sana juga banyak. Tapi kalau tadi segala sesuatu yang kira-kira memang tidak bisa menggunakan orang lain, punya orang lain, bawa. Itu saja. Botol minum nih, saya nggak bisa kalau botol minum orang lain diberikan orang, sama mesti bawa dari rumah, yang punya saya yang harganya sekian miliar gitu. Ya bawalah silahkan, nggak apa-apa. Tapi yang penting tidak memberatkan ya. Itu. Terus sarung bantal nggak usah lah. Tapi kembali lagi, ada yang dari bayi sampai sekarang sarung bantalnya nggak ganti. Iya kan? Itu nggak bisa. Jadi ya silahkan bawa. Tapi ini khusus. Tapi kalau yang umum nggak usah. Di sana tiap hari sarung bantal diganti, spray diganti.
Kain panjang, nah itu khusus kain panjang, saya sarankan hanya ibu-ibu saja yang membawa. Untuk apa? Untuk sambung menyambung menjadi satu pada saat di Arafah. Untuk pembelah. Ibu-ibu aja, tidak harus semua. Nanti ibu-ibu kita kan, kalau nggak salah kita hampir separuh nih, mungkin lebih ibu-ibunya. Kalau kita ada 40 aja, 40 sarung, 40 kain panjang disambung udah. Ya yang bawa yang seger-seger lah, yang lanjut-lanjut nggak usah, kasihan beban ya. Kain panjang, jarik ya. Itu nanti di sana kita sambung-sambung untuk menjadi pembelah. Jadi nanti di Arafah seperti ruangan kayak gini jadi satu. Ini nanti bapak-bapak di depan, ibu-ibu di belakang. Ini dibelah pakai kain untuk supaya tidur, supaya nanti tidak jadi satu. Nanti fungsinya itu kain jarik itu, Bu. Fungsinya untuk itu. Nanti ibu-ibu aja yang bawa. Nanti kita bagi per karung-karung. Kain panjang, kaos kaki untuk ibu-ibu, bapak-bapak jarang. Peci haji. Nah ini peci haji, ada yang tidak bisa pakai peci ya jangan dipaksakan, Pak. Saya yang seumur-umur belum pernah pakai peci, orang pakai peci, ya nggak usah. Jangan. Dan itu tidak termasuk syarat rukun haji, nggak ada masalah. Tadi Pak Ustadz Gunawan, Pak saya nggak bawa peci, harus beli Pak, saya bilang. Terus mau pulang ya, saya bilang nggak usah kalau mau beli pulang. Jadi nggak harus Pak, nggak harus. Tapi kalau Bapak Ibu pengen memberikan kenang-kenangan Arab, nih, peci hitam itu Arab paling suka. Arab paling suka. Jadi Bapak Ibu, kalau peci hitam ini kan khas Indonesia. Mereka lebih suka dikasih sarung sama peci daripada dikasih duit. Lebih kenang-kenangan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu atau sarung atau 2 atau 3 silakan. Sama peci hitam itu paling suka souvenir kepada orang-orang Arab. Tutup kepala gunung ini kalau musim dingin boleh di sana. Sabun. Nah ini sebenarnya ke bawah ini sudah termasuk ke perlengkapan mandi ya. Sabun. Sabuk ihram. Sabuk ihram ini Bapak Ibu, sabuk ihram khusus untuk bapak-bapak. Saya setengah mewajibkan untuk kain ihram, untuk sabuk ihram. Kenapa? Karena khawatir ada di belakang tuh Mas. Kalau bapak-bapak nggak pakai sabuk, khawatir saya Pak. Khususnya pas lagi kita ihram. Nanti kalau pas melorot ya wes jadi opor. Nah, sabuk ada beberapa macam sabuk. Saya ini suka sabuk Betawi. Walaupun saya bukan orang Betawi, mudah-mudahan dapat orang Betawi gitu. Amin. Tapi kalau Pak Widya tadi nggak boleh amin ya? Nggak boleh amin. Kabul. Ini saya paling suka sabuk yang seperti ini. Kenapa? Satu, kuat dan tidak jebol. Saya kenapa? Karena saya banyak ngoceh terus banyak gerak. Kalau pakai sabuk yang model baru ya, yang model sekarang ini ya modelnya ya. Klip gitu ya. Ya. Itu bagi mungkin jamaah yang sekedar ikut lah ya atau sa'i nggak masalah. Tapi kalau saya ngomong terus langsung copot Pak. Sekali lepas biasanya dimasukin lagi udah nggak bagus, udah loncer. Nah, kalau yang ini, karena ini kan modelnya pakai kait. Jadi nggak akan mungkin jebol. Nih, kalau jebolnya kebangetan lah. Udah mungkin ditarik onta barangkali baru jebol ini. Jadi ini nanti seperti ini. Masukin udah aman lah kalau ini. Nah, ini sabuk ihram. Nah, ini di samping kanan kirinya bisa untuk menyimpan real. Di sini real, mudah-mudahan ini masih ada nih. Mudah-mudahan lupa saya ada di sini real. Di sini real. Ini untuk persiapan. Nah, nanti ini nggak terlalu mahal kok Pak, nggak terlalu mahal. Ini paling kalau yang bagus sekitar 150-an. Kalau yang biasa 75 dapat. Yang model gitu 75-an dapat. Ini sama warna hitam, warna hijau boleh silahkan aja nggak apa-apa. Apakah menjadi masalah harus putih? Tidak. Kalau Bapak suka putih silahkan yang putih. Tapi biasanya yang ini ada sih tetap yang putih, hijau tetap ada nggak ada masalah. Ini sabuk ihram. Silahkan untuk Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak-bapak kalau ibu-ibu mah nggak usah. Sepatu sendal ya, sepatu sendal ini tidak wajib juga. Karena apa? Saya tidak pernah, yang umumnya pakai jepit ya, sendal jepit. Saya nggak bisa pakai sendal jepit Pak. Ya mohon maaf, mungkin karena orang kampung gimana nggak ngerti kalau sendal jepit sakit. Saya selalu pakai sendal kulit, ya udah saya itu aja. Berangkat pulang nggak pernah ganti. Selama di Mekah ke masjid ya itu saya pakai. Alhamdulillah nggak ada masalah. Tapi kalau bapak-bapak bisa pakai sendal jepit jauh lebih ringan.
jauh lebih ringan pakai sendal jepit. Nah, cuma Bapak Ibu, segala sesuatu tolong niatkan yang baik. Pengalaman banyak. Saya bawa sendal jepit 5 setel deh untuk ganti. Belum mulai haji udah habis. Kalau nggak hilang ya copot, kalau nggak copot ya putus, kalau nggak keinjek orang. Ada aja. Maka niatkan yang baik. Saya bawa sendal satu, alhamdulillah sampai pulang lagi sampai 4 kali 5 kali haji masih utuh. Nggak pernah ganti dan nggak pernah hilang. Bismillah, ya Allah, saya membawa perlengkapan ini untuk kebutuhan ibadah. Titik, udah nggak usah ditambah-tambahin. Suka ditambahin untuk ganti. Ya ganti terus tiap hari. Tiap hari. Sendal di sana banyak Pak. Antar gampang beli mulu tiap hari. Niatnya yang baik. Maka kenapa selalu saya sampaikan manasik ini pentingnya dalam hal itikat, niat, perilaku. Kenapa? Dari perilaku kita akan sangat ditunjukkan di sana, Bapak. Bukan aku nakutin, kembali lagi ya, bukan aku nakutin. Banyak kejadian seperti tadi bahwa sampai sana tergampang beli di sana aja. Ya boleh. Tapi tiap hari beli terus, Pak. Jadi masalah juga kan. Ya lama-lama habis juga duitnya kan, jadi masalah. Nah, itu. Nanti itu nanti kita sal dari KBH. Jadi nggak usah dibawa. Nanti kita sal kita dari KBH. Jaket, manset itu sesuai kebutuhan. Hanger baju, nah gantungan baju ini Bapak Ibu bawa yang bisa dilipat. Jadi kalau ini yang stainless lah ya, yang stainless. Nggak apa-apa, kenapa masukin koper besar. Barang-barang tadi masukin di koper besar. Kalau Bapak di teng-tengan pasti diambil karena termasuk logam. Kalau yang plastik diripet pasti remuk. Jadi hanger tapi yang pakai stainless bisa dilipat jadi 2, masukin. Kalau muat di lembarin ya nggak apa-apa, kalau nggak bisa dilipat nanti di sana digelar lagi. Untuk keperluan nyantelin baju kita pada saat kita di sana, khususnya baju-baju yang tidak kusut supaya nanti gampang gamis cantelin. Jadi untuk hanger beberapa lembar lah, ada 4 atau berapa. Di sana banyak. Mau kena khusus wanita. Ini bisa setengah wajib karena pakaian wanita sebenarnya kain ikhram itu udah termasuk bisa untuk sholat. Tapi rasanya kurang sempurna kalau nggak bawa mau kena. Sarung tangan ikhram, nah ini sarung tangan ikhram. Nah ini Bapak Ibu, mohon maaf ibu-ibu khususnya, beberapa kejadian kita ini nanti di pakaian ikhram nanti akan ada pelajarannya bahwa pada saat wanita menggunakan ikhram pakaiannya apa saja Bu? Apa saja yang tahu pakaian ikhram wanita? Yang dipakai apa Bu? Siap. Ya. Jadi pakaian wanita, pakaian seperti biasa, bisa seperti ini semua bisa, hanya ditambah sarung tangan yang dibuka telapak tangannya dan pakai kaos kaki. Itu yang harus dipakai untuk ihram. Nah, mukanya dibuka. Bagaimana kalau yang terlanjur bercadar? Apa harus dibuka cadarnya? Nah, secara syar'i memang demikian. Tapi ada yang kekeh, ya sudah silakan. Nggak apa-apa, bagi saya tidak pernah memaksakan untuk itu. Walaupun sebenarnya syar'inya memang muka harus dibuka. Jadi demikian Bu ya. Jadi Pak, selama ini saya hidup hari-hari udah pakai cadar, yang bahkan matanya kedip-kedip doang gitu ya. Ini nanti ada cerita. Itu juga bagaimana? Saya nggak berani memaksakan, karena itu keyakinan, ya sudah silahkan, nggak apa-apa. Jadi yang wajib adalah bagi wanita yang menggunakan kain ihram adalah menggunakan sarung tangan yang telapak tangannya terbuka. Jadi nanti beli sarung tangannya bilang sarung tangan ihram. Udah paham di tempat itu. Terus pakai kaos kaki. Semua otomatis harus tertutup. Nah ini kadang terjadi Bu. Begitu sampai di hotel, buka aja bus gitu kan. Rambutnya kemana tahu gitu kan. Nah ini tolong diingatkan teman-teman lah, ingatkan. Khususnya pas lagi ihram. Kalau hari-hari biasa ya silahkan, yang penting dalam menjaga aurat di masing-masing di kamarnya lah. Nah jilbab panjang ini biasanya bisa langsung, kalau sekarang kan udah semua rata-rata pakai jilbab syar'i, jadi nggak ada masalah. Nah jilbab segi 4 ini bisa untuk sajadah tadi, jilbab segi 4. Tapi kalau udah bawa sajadah ya nggak usah pakai ini juga lah, nggak ada masalah. Ini khusus di kaum wanita. Nah ini perlengkapan mandi. Kembali lagi di sana dapat, dari hotel dapat. Tapi kembali lagi,
Ada yang saya kalau nggak pakai Pepsodent nggak bisa. Nah, terus gimana? Berarti kan selama ini nggak pakai sikat gigi dan lain-lain kan nggak dapat juga. Silahkan pakai, bawa semaksimal mungkin, seminim mungkin, secukupnya. Contohnya gini lah, sikat gigi dua lah. Yang memang biasanya saya harus pakai apa namanya, merek apa gitu khusus. Silahkan, kalau nggak pakai itu nanti saya alergi gitu, bisa. Pasta gigi demikian, saya harus pakai Sensodyne, harus pakai, silakan. Sabun mandi, sabun non parfum ini sebenarnya bagi saya sebenarnya gini, ini suka jadi confuse antara sabun mandi dan sabun non parfum. Sabun non parfum itu digunakan pada saat kita apa? Saat ihram. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah menggunakan kain ihram, sudah niat menggunakan kain ihram, silakan. Tapi selama belum niat nggak ada masalah. Tapi yang dilarang setelah mengucapkan niat. Begitu kita labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, sudah berlaku larangan semua, termasuk menggunakan wangian, termasuk menggunakan sabun yang berparfum. Itu harus dihindari. Maka adalah sabun non parfum. Yakin itu nggak pakai parfum? Subhat. Maka saya lebih baik nggak usah. Kalau saya lebih baik nggak usah lah. Cuci tangan aja, nggak usah pakai sabun daripada ragu. Yang kan saya tanya, yakin? Kalau yakin itu nggak pakai parfum ya silahkan pakai. Tapi kalau wah jangan-jangan ini pabriknya juga pakai, ya sudah ragu kan? Ya udah jangan pakai. Ya paling 1 hari kok, ya kan? Nggak sampai bahkan. Kita umroh berangkat jam 6 pagi, ngambil mikot, langsung pulang, tawaf, sa'i, tahallul jam 2 selesai. Udah. Dari jam 6 sampai jam 12 nggak usah pakai sabun, nggak apa-apa lah, nggak usah pakai gigi. Nanti setelah itu, wong sama-sama bau. Ya kan? Sama-sama bau, semua sama, nggak apa, dan nggak ada yang bau lagi, udah. Orang sama bau? Enggak. Enggak, udah. Orang sama-sama baunya, nggak ada masalah. Jadi nggak usah pakai sabun. Nah ini sampo segala macam ini. Sampo, saset, piring. Nah ini Bu, saya simpelkan yang di situ, yang saya jadi satu yang saya print itu. Ini sabun apa piring jadi satu di satu, sendal jepit gitu. Jadi piring, sendok, garpu usahakan bawa yang melamin, jangan yang apalagi yang beling. Kira-kira kalau bawa beling gimana Bu? Pecah. Begitu masuk di koper, blub, dilempar, buas. Emang koper kita kalau kita bawa pelan-pelan dari rumah, aduh sayang banget. Mulai dari KBIH nanti udah dilempar Pak ke truk, buas sudah. Apalagi di Arab, truknya gede-gede lempar, gubrak lah, kemprang, aduh perak, piring saya pecah dah udah. Selesai, nggak jadi dipakai. Maka pakai melamin. Termasuk jangan pakai yang besi. Artinya sendoknya yang melamin. Kan banyak sekarang ya Bu ya, banyak yang melamin. Pakai itu aja lah, lebih aman. Kalau nggak gimana? Nggak apa-apa juga, di sana banyak. Kembali lagi banyak. Jadi kalau saya simpel-simpel aja. Nah, bawa seseminim mungkin supaya nanti tidak terlalu berat. Piring melamin, mangkok, sendok, dan sebagainya. Ini pakai yang simpel-simpel saja. Cairan, sabun, sampo tidak boleh melebihi 300 ml. Jadi paling banyak 300 ml. Maka yang paling aman membawa yang saset. Paling aman bawa saset. Yang saset paling aman lah. Nggak usah terlalu ribet. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, di sana sudah lengkap. Banyak model apa aja sekarang lengkap di Arab itu. Jadi kalau nanti kurang ya belilah, di sana banyak. Nah, ini obat-obatan. Obat-obatan ini Bapak Ibu sesuaikan kebutuhan. Sesuaikan dengan kebutuhan kita. Contoh, saya seumur-umur Alhamdulillah memang Allah memberikan saya sakit, obatnya cuma 2. Panadol dan tolak angin. Udah gitu aja. Seumur-umur nggak pernah saya. Itu pun kalau bawa jarang diminum. Tapi saya bawalah Panadol karena saya sangat yakin dengan itu saja gitu. Yang lain nggak, untuk apa gitu. Panadol nggak pernah. Bawa tolak angin sama itu udah, bismillah. Yang lain nggak saya bawa. Nah, silakan kebutuhan. Mungkin saya di sana, di sini tuh kalau sakit perut harus pakai bodrek. Ya silahkan bawa. Nggak apa-apa, silahkan bawa. Secukupnya saja. Diare, terus balsam, vitamin, silahkan aja. Ini lip gloss ini Bu. Ini sebenarnya kalau sekarang tuh yang paling tepat Vaseline.
Vaseline 21. Vaseline 21 itu ACDC. Jadi bisa untuk bibir dan untuk kaki. Jadi kaki pecah-pecah itu pakai lip gloss, pakai Vaseline. Vaseline 21. Itu murah, nggak terlalu banyak dan bisa untuk bibir pecah juga. Tapi makanya jangan dibalik. Dibalik gimana Bu kira-kira? Dulu baru kan. Jadi olesin dulu mulut bibir, nah udah baru kalau ke kaki dah gitu. Ya gitu nggak apa-apa. Itu bagus. Itu bagus. Dan ya untuk menghilangi pecah-pecah kaki biasanya di sini sangat-sangat bagus. Minyak kayu putih dan sebagai antimu segala macam, sesuaikan dengan kebutuhan aja. Sesuaikan dengan kebutuhan. Yang kira-kira ya nggak usah dibawa lah. Jangan yang ada tulis ini semua. Nah itu pernah kejadian. Sekarang saya hapus paku, martil, ketang. Dulu saya tulis Bu. Wah, pagi-pagi saya ditelepon, datang ke rumah, Pak Kiai, saya beli martil yang segini, masya Allah, martil yang gede, ini untuk apa? Lah ditulis, iya juga sih, saya salah juga, ya udah dah. Kalau dulu kan bikin jemuran, ya kan di sana Pak, di atas dilatih sekian, bikin jemuran sendiri batali gitu. Sekarang sudah disiapin, nggak apa-apa. Jadi nggak usah lagi lah, tang segala macam nggak usah. Nah ini untuk keperluan hari-hari. Nah ini untuk makanan, jenis-jenis makanan yang kira-kira menjadi bahan untuk cadangan kita di sana. Mie instan, ya kan? Sambal saset, kecap saset, silahkan aja. Tetapi sesuai dengan kebutuhan. Kembali lagi, kalau saya suka membawa mie instan, kalau nyebut namanya nggak apa-apa ya, karena memang kita tidak promosi sama sekali nggak ada. Kalau sekarang mungkin nanti akan kena produk Yahudi, saya suka membawa mie gelas. Kenapa mie gelas? Mie gelas saya buka, gelasnya dibuka, dibuang, masukin plastik, jadikan satu di situ. Jadi lebih simpel. Saya buat 20 bungkus saja, cuman berapa biji? Bisa dimasuk koper masih aman. Nanti di sana tinggal buka, masukin mangkok, air. Kenapa mie gelas? Bumbunya bisa cukup lumayan banyak dikasih air. Kalau pop mie segala kasih air banyak kesurangan rasanya Bu, hilang rasanya. Dan kadang-kadang kita pengen bungkus, pengen butuh kuah yang cukup ada rasanya. Maka mie gelas itu bumbunya lumayan banyak. Tapi kembali lagi sesuai dengan kebutuhan. Kalau Bapak Ibu membawa pop mie yang ukuran besar, itu satu koper paling isinya 5. Nah ini silakan saset kecap segala macam, pokoknya intinya gitulah, nggak akan nah paling awet biasanya rendang, sambal teri, ini menjadi favorit Indonesia, favorit. Terus kalau terakhir saya kemarin itu merasakan menu luar biasa dan itu menjadi favorit, sambal apa namanya, goreng apa namanya dulu, apa namanya, apa Baji? Bukan ada lagi sambal bawang ya, goreng bawang apa ya? Goreng bawang. Iya, itu menjadi favorit Pak. Kenapa? Itu membawanya simpel, manfaatnya banyak dan rasanya menjadi. Nah, kan ada yang belum pernah merasa bawang. Saya juga baru tahun kemarin merasakan Bu Ustazah. Ternyata nikmat. Jadi untuk makan itu terasanya bagus. Mohon maaf, menu Arab itu Bapak Ibu yang sudah pernah ke Arab tahu. Semuanya hambar. Nggak ada rasanya. Jadi kalau orang kita biasa pedes asin, ya yang rasanya Pak. Maka tadi sambal teri, rendang itu menjadi bumbu kita untuk menambahi ini. Nah, cuman satu menu tip untuk Bapak Ibu nanti waktu berangkat yang minggu pertama, terutama yang belum biasa, terutama yang baru ke Arab, jangan makan sambal dulu. Terutama yang pedes. Minggu pertama nih. Kenapa? Di sana kita kan kegiatannya luar biasa lelah. Dan itu biasanya yang menjadi mencret sambal. Jadi minimal 3 hari lah. 3 hari sesuaikan dulu, 3 hari ke 4 hari coba. Insya Allah sudah mulai enak. Memang rasanya nggak enak. Hambar masakan Arab itu. Hambar pokoknya nggak ada rasanya lah. Ya paling kalau mau tambahin garam dikit dah. Nggak apa-apa, sambal boleh dikit. Tapi jangan langsung, biasa sih makan bakso, saus, sambal. Itu masuk semua. Wah, langsung. Gedor kamar mandi itu sering banget. Bu, cepetan. Ini Majikom. Mau Mbak Majikom? Untuk apa, Pak?
Pertanyaan bagus. Boleh Pak, Bapak Majikom. Tapi sampai di asrama haji ditinggal. Dikeluarin. Jadi Majikom nggak usah dibawa. Barang-barang yang mengandung logam, terus mengandung apa namanya larangan, jangan dibawalah. Nanti ada waktu penerimaan koper ada larangan-larangan yang tidak boleh dibawa. Ada Pak Haji, lembarannya ada. Gunting boleh. Nanti gunting yang bawa ketua regunya saja. Jadi kalau kita satu rombongan itu ada 4 regu, nggak bawa gunting 4 saja. 4 ketua regunya saja yang bawalah. Nanti pas kita apa namanya tahalul kita gantian. Kenapa? Kalau semua jamaah haji bawa gunting nanti di ekskra itu luar biasa. Gunting semua satu koper itu. Luar biasa. Apalagi gunting rumput Pak ya. Gunting yang kecil aja Pak Haji ya. Gunting yang kecil aja, tapi nanti gini, saya tidak melarang untuk Bapak bawa, tapi saya akan mewajibkan yang membawa gunting adalah nanti ketua regu dan ketua rombongan saja. Tapi Bapak yang bawa silahkan, dan jangan dibawa, jangan disimpan di tas teng-tengan. Masukin di tas besar, supaya masuk di air. Paling-paling kalau di asrama haji, kalau yang bawa suka dipanggil, Pak Mas silahkan bawa kunci gembok ke ruang koper. Kalau gitu diapain coba? Ada yang dilarang dibawa, suruh ngeluarin. Nah maka nanti barang-barang yang perlu dibawa tadi salah satunya nanti kita akan barang-barang yang dilarang antara lain barang logam, termasuk barang larangan narkoba, otomatis, terus gunting, pisau, rokok yang melebihi kapasitas. Ini masih ada yang merokok nih? Ada ya? Masih berapa orang yang ngerokok nih? Nah, cuman berdua aja nih. Kenapa Ji? Perokok juga? Oh, udah nanti beli di sana aja. Jadi Bu Emas nanti gini, untuk rokok nanti bapak-bapak boleh membawa rokok maksimum 1 koper 2 slop. 2 slop berarti 24 bungkus. Seyogianya diawur, jangan sama slopnya. Slopnya dibuka diawur aja. 1 koper maksimum 2 slop. Nah, kalau bapak ngerokok, ibunya enggak, ibunya boleh bawa 1 slop. Masukin kopernya. Jadi berarti 3 slop kan? Aman. Bismillah. Kalau lebih, kasih temennya yang rokok. Itu biasanya begitu. Kalau lebih, pasti dikeluarin. Pasti dikeluarin. Untuk rokok, nah contohnya ginilah, kalau memang nanti ada yang merokok kebutuhannya banyak, ya kita kan udah mulai kenal nih. Bapak ngerokok nggak? Enggak, nitip ya Pak. 1 slop. Baik-baik, nanti saya bayar di sana Pak. Nanti saya bayar di sana. Hitung-hitungan lah. Kita kan kalau Bapak 1 slop berapa? 1 bungkus itu kalau di sana 30 real. Berarti 120.000. Kalau di sini berapa Pak perokok tuh? Nah kan, jadi kalau di sana bisa sampai kata Pak Samsul tuh 200.000. Bisa kebayang kan? Kalau 10 bungkus udah 2 juta. Ya kan? Luar biasa. Nah, maka kalau begitu saya nitip Pak Mulyono kan nggak, Pak Mulyanto kan nggak ngerokok nih. Kope. Ya kope dah. Baik-baikan gitu. Enggak lah Pak. Jadi inilah fungsinya kita berkeluarga, saling bantulah, saling bantu supaya nanti bisa aman semuanya. Itu khusus untuk barang-barang Pak. Jadi gini, Bapak Ibu, Magicom itu tidak boleh dibawa. Pasti sampai asrama haji dibongkar. Pemanas air termasuk di dalamnya. Nggak boleh. Jadi nanti gimana supaya nanti aman di sana? Kita lihat situasional. Tergantung hotelnya. Kalau hotelnya yang normal, biasanya pemanas air itu water heater sudah ada masing-masing kamar. Jadi kita tinggal beli airnya. Air tiap hari kita dikirim. Tahun kemarin setiap hari itu semua jamaah dapat jam-jam sudah botolan, kemasan jam-jam 1 hari 3 liter, 2 liter. 1 hari. Jadi pagi dan sore dikasih. Jadi kita, mohon maaf, sebagian dulu saya termasuk yang agak kurang nyaman gitu, jam-jam saya rebus untuk kopi.
Tapi sekarang ya karena memang airnya itu semua, Pak. Sayang daripada kebuang, ya udah kita rebus, kita makan, kita minum, gak ada masalah. Untuk masak Indomie pakai air jam-jam. Kapan lagi? Mumpung di mana? Mumpung di Arab. Pernah nggak di sini Bapak Ibu ngerebus jam-jam apa Indomie pakai jam-jam? Loh sayang. Regane larang. Di sana kapan lagi gitu bahasanya. Saya menyarankan Bapak Ibu mandi jam-jam. Kapan lagi mandi jam-jam kecuali di Arab? Walaupun maaf nih, ada beberapa video yang mengharamkan jamaah mengambil jam-jam di masjid dibawa pulang. Saya termasuk yang menghalalkan. Kenapa? Ya mumpung di sana. Dan fungsinya tidak untuk poya-poya kan gitu loh. Mumpung sekali di sana, mohon maaf, apa iya kita tahun depan ke sana lagi belum tentu. Mungkin kalau Pak Ustadz Gunawan menjadi pembimbing tiap tahun berangkat bisa. Tapi kalau yang tidak, mungkin ya sekali-sekali seumur hidup. Caranya gimana? Bukan langsung mandi di keran begitu, bukan lah. Bawa dari masjid, kita bawa plastik, bawa keluar, taruh di ember. Campur kita untuk mandi lah, mandi jam-jam. Sekali-sekali nggak apa-apa. Insya Allah menjadi obat. Amin. Kenapa? Jam-jam adalah air biasa, Pak. Airnya putih sama, tapi khasiatnya luar biasa. Pengalaman saya, ini sampai jam berapa kita? Kebetulan nggak bawa jam sengaja, Pak, supaya nggak ngat jam gitu. Sampai jam 3 nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, alhamdulillah. Jadi pengalaman saya jam-jam yang ajaib adalah saya 3 kali, tahun 2008 pertama kali berangkat, saya 2 kali. Itu keajaiban jam-jam. Yang pertama, sampai sekarang saya sangat naif, tapi sampai sekarang pun saya selalu dawamkan. Saya punya doa hanya 3 yang mudah, dan saya pikir itu adalah paling hafal untuk mudah dihafal. Pertama, begitu sampai Masjidil Haram, saya sampai megang jam-jam, berdoa, ya Allah berikan saya kesehatan. Udahlah, sebenarnya harus detail, tapi kan panjang banget, Pak. Doa sehat jantung, sehat kolesterol, sehat jari, belah selak mburi nera. Terus kedua, ya Allah berikan saya kesempatan tidak batal selama saya di dalam masjid. Itu 2. Yang ketiga, apa kira-kira? Ya Allah berikan saya, jaga saya tidak lapar sebelum saya pengen makan. Itu saja 3 doa saya. Alhamdulillah. Sehat. Saya pertama kali berangkat, pantat saya sakitnya luar biasa. Jalan 5 meter harus jongkok. Berdiri lagi, jongkok, berdiri lagi. Alhamdulillah. Istri saya bilang apa? Nanti Abi gimana membawa jamaah? Lah emang kenapa? Di situ belum kebayang. Lah orang jalan sendiri ada jongkok melulu. Bagaimana bawa jamaah? Allahu Akbar. Iya juga ya. Ya tadi saya bilang, Mi, udah nanti kalau Mama Abi nggak bisa, Umi bawa jamaah. Gimana bawa? Kan belum pernah tahu, nggak tahu gimana. Udah bawa aja. Saking pedenya udah bawa aja, nggak apa-apa, Bismillah. Tapi dengan doa itu saya minum jam-jam, apa yang terjadi? Subhanallah. Selama saya tawaf sa'i tidak pernah sampai jangankan jongkok, berhenti pun tidak. Istri saya sepanjang tawaf hanya nangis. Melihat suaminya begitu luar biasa, kok bisa itu saja, sampai doanya juga nggak ngerti dia. Begitu selesai tawaf, sa'i, terakhir tempat tahallul, baru dia nanya. Abi nggak apa-apa katanya. Nggak apa-apa, emang kenapa? Itu pun saya belum sadar bahwa itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Keluar sa'i, mau arah ke Maulid Nabi, tanya lagi. Bener Abi nggak apa-apa? Nggak apa-apa, emang kenapa? Ya udah nggak apa-apa, balik lagi. Sampai di bis, saya tahun 2008 naik bis itu 2 kali naik. Jaraknya 8 kilo dari masjid. Dulu itu masih rumah Arab. Di Hijrah namanya, daerah Hijrah. Naik bis, nanya lagi sekali lagi. Kenapa? Allahu Akbar. Nggak dijelasin juga kenapa. Udah sampai di hotel baru dijelasin. Abi bener nggak apa-apa. Allahu Akbar. Sebenarnya ada apa sih? Dari pertanyaannya kok ada apa. Terus nggak dijelasin. Akhirnya, lah kan Nabi itu jangankan sampai selesai tawaf sa'i, sebentar aja udah jongkok di situ baru saya sadar. Langsung saya sujud, bersyukur, ya Allah ini apa yang terjadi? Nggak ada yang terjadi, nggak ada yang tahu. Maka kenapa
Itulah jam-jam yang saya katakan bahwa keajaiban yang pertama. Itu saya yakin bahwa itu adalah berkat jam-jam dan doa kita, dan memang kita niat ibadah. Sampai sekarang alhamdulillah Bu, saya tidak pernah sakit lagi. Alhamdulillah, dari tahun 2008. Alhamdulillah tidak ada rasa sakit sama sekali. Padahal kalau waktu itu dokter mengatakan cara pejepit lah, macam-macam udah. Segala macam saya terapi pakai akupunktur, tetap nggak ada perubahan. Yang kedua, keajaiban yang kedua, pada saat saya di Mina, kita mau ngelempar jamaroh, yang terjadi adalah saya membawa bendera di depan, itu ada orang Turki atau India lah pokoknya. Bapak-bapak mendorong kursi roda ibunya, saya yakin itu ibunya. Saya nggak tahu, padahal jalannya lengang, nggak ada masalah. Tiba-tiba kenapa itu kursi roda nancep di kaki saya. Subhanallah, nancep sini, cup. Itu darah udah nggak karuan. Ngocor darah nggak karuan. Istri saya bilang, Habib itu darahnya banyak banget. Saya bilang, Mi jangan bilang darah, karena saya waktu itu saya habis trauma, kalau kena lihat darah pingsan. Pernah kecelakaan di puncak. Ini di sini saya kacamata masuk di pipi, ada nancep ini kacanya, dan itu darah itu karena teman-teman bilang itu Mas kenapa gitu. Saya lap gini, saya cium, amis pingsan saya. Ternyata darah manusia tuh amisnya luar biasa Pak. Amis luar biasa. Saya pingsan. Nah di situ jadi trauma, setiap melihat darah saya pingsan Bu. Nah saya bilang betul, udahlah nggak usah, ini biarin aja. Tapi makin lama makin perih, mata pet-petan dong. Waduh, ya Allah. Kayak gini sambil bendera di depan gitu kan. Apa yang terjadi? Saya ingat saya bawa jam-jam. Maka Bapak Ibu nanti saya menyarankan pada saat Bapak Ibu ke Mina, tolong bawa botol, minimal botol inilah ya, botol ini atau botol minuman, bawa isi jam-jam dari Mekah, bawa jam-jam. Cukup untuk itu, untuk persiapan segala sesuatunya Allah yang punya. Tidak, jangan niat yang jelek, tapi Allah yang punya, itu aja. Apa yang terjadi begitu saya buka tas paspor, saya ingat jam-jam. Ya Allah, ini jam-jam. Udah saya minum sedikit, saya bilang ya Allah, kalau memang ini untuk menebus dosa saya, karena saking banyaknya dosa yang saya nggak tahu, Allah yang Maha tahu. Saya siram tuh air ke kaki. Apa yang terjadi? Itu perih luar biasa. Tetapi subhanallah luar biasa. Itu langsung rapet dan kering Bu. Tidak ada darah ngalir sedikit pun. Padahal darah tuh ngocor kayak apa. Itu keajaiban yang kedua, air jam-jam. Bagi saya tahun 2008 sampai sekarang. Jadi bahwa orang cerita jam-jam begini-begini, betul Bu. Banyak sekali orang yang menggunakan jam-jam dengan berbagai cara. Tapi tentu hanya lillah, supaya nanti menjadi bahan kita menjadi kesempurnaan. Jadi itulah, jam-jam itu bagi saya air biasa, tetapi air yang luar biasa. Bagaimana? Maka para ulama menyampaikan bahwa jam-jam itu bagaimana niat kita. Bagaimana niat kita. Maka doanya nanti Bapak Ibu udah paham semuanya, doa minum jam-jam ya. Hafal semua ya, udah di atas kepala ya Bu ya. Ada di atas kepala. Nah, nanti jam-jam itu akan seperti apa yang kita niatkan. Kita menjadi haus, penghilang haus, akan hilang haus kita. Penghilang lapar, akan laparnya kita hilang. Tergantung niatnya kita. Ya Allah, saya minum jam-jam, mudah-mudahan Engkau berikan saya tidak lapar. Bismillah. Hilang lapar kita, tidak lapar lagi. Makanya kenapa orang di Arab itu Pak, itu di dalam masjid hanya membawa air jam-jam, sehari-hari dia nggak keluar bisa tahan. Karena niatnya demikian. Jadi tidak bawa makanan di sana, jarang orang bawa makanan. Tapi itulah yang terjadi di Arab. Nah, ini masih ada barang-barang. Nah ini, makanya saya tulis merah-merah ini Bu. Dulu ini saya pusing nih. Ada tang, ada lakban, ada toolkit Swiss, ada cutter. Nggak usah dibawa. Yang di sini udah saya hilangin semua Pak. Udah saya hilangin semua. Nah ini yang lama nih seperti ini. Wah ini bikin pusing ini. Wah ada yang bawa paku, ada waduh macam-macam lah. ini. Nah ini yang paling penting dipaham mungkin ya. Kabel ini boleh kabel, tapi nanti satu kamar satu lah, nanti beli di sana bisa, paku beton segala, udah nggak perlu jemuran, gunting. Nah gunting ini yang bawa nanti ketua gua aja nih, gunting kecil ya, gunting kuku boleh karena untuk ini ya. Handphone ya pastilah, kita kalau nggak ada handphone kayaknya sudah mati suri udah. Semprotan ini biasanya dapat dari asrama haji nih, nanti dari kesehatan dikasih biasanya nih, buku catatan. Nah gelang karet sama tas plastik, ini kantong plastik.
Apa fungsinya? Ini tas kantong plastik yang sekiloan itu. Begitu kita ke masjid, kita isi, kan kita berangkat kita masukin tas kosong. Kita masjid kita isi jam-jam, ikat pakai karet, masukin tas gemblok pulang. Untuk kebutuhan hari-hari di rumah, di hotel, untuk makan, untuk minum, untuk segala macam lah kebutuhan kita. Nah, ini untuk pakai jam-jam. Kenapa seperti itu? Jadi saya bawa itu. Nah, tiker lipat ini udah tahun 2 tahun ini kita nggak dapat lagi. Dulu dapat dari pemerintah, dari provinsi, tapi mudah-mudahan tahun ini dapat lagi karena tahun lalu kita nggak dapat untuk tiker lipat ini. Nah, itu barang-barang yang perlu dibawa. Nah, apa keperluan semua itu tadi supaya dibawa itu adalah untuk cadangan kita. Jadi jangan sampai terlalu kaku dengan itu, nggak usah. Yang kira-kira perlu kita bawa, yang tidak usah. Nah, contohnya tadi pertanyaan, apakah kita harus pakai magicom? Kalaupun kita perlu nanti di sana kita per kamar kan satu kamar berempat nih Pak. Standar satu kamar 4 orang. Nah, kalau pasangan berarti kan 8 orang. Jadi kamar A, kamar B itu kamar A kamu bapak-bapak, B-nya kamu ibu. Biasanya saya begitu Bu settingnya. Supaya nggak jauh. Jadi kalau kamar hotel kan biasanya kan ada lorong depan-depanan atau memang satu lorong saja. Kalau satu lorong aja biasanya saya atur begini. Laki, perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan, demikian. Saya seling-seling. Kenapa? Supaya pada saat kita keperluan hari-hari bisa sama-sama. Tinggal ketok. Makanya mungkin kecuali kayak Pak Mulyanto nih sendiri, nanti sama saya Pak. Kayak Pak Haji Toto nih, sama Ibu kan? Gimana Bu Haji? Boleh, ada waktunya. Ada waktunya. Iya, makanya dekat ini Pak Haji Toto di kamar A, terus Ibu Nining di sebelah, bener ya Pak ya? Nah gitu. Mudah-mudahan saya nggak salah. Kalau salah nanti tolong dikaral. Ini jadi A, B, jadi seperti itu. Jadi begitu Pak Haji Toto nih mau ngajak makan kebuli, kedok Bu, kita makan yuk, kita keluar. Nah, kita bareng-bareng. Oh loh, terus? Iya, sama Haji juga gitu Bu. Sama, jadi nanti satu kamar tuh laki-laki 4, perempuannya 4. Nah, kadang-kadang ada yang 5, kadang-kadang. Nah, kalau nanti ada yang 2 nih, siapa yang pengen suami istri? Ada nih satu kamar tiba-tiba berdua nih. Kira-kira nanti hubungin saya Pak. Wani piro gitu aja. Tapi biasanya kebanyakan nggak mau. Nggak enak sama Bu Nining, nggak enak sama Bu Amos gitu, nggak enak sama Bu Salbia gitu. Biasanya gitu. Udah biarin aja. Tapi nanti ngumpet-ngumpet Pak. Bisa nggak kamarnya dipakai Pak? Pelan-pelan ngomongnya Pak. Kayak di kapal laut. Nanti ada wayahna kamar berkah. Nanti ada wayahna Pak. Nah, nanti di materi ihram ya, nanti di materi haji gitu pasti akan ada larangan-larangan dan juga yang bolehkan yang tidak bolehkan. Nah, ini pakaian-pakaian tadi Bu untuk jam-jam ya. Ini tip jam-jam. Mumpung belum, saya mengharamkan Bapak Ibu membawa jam-jam dalam koper. Haram. Bagi saya. Kenapa haram? Karena dilarang. Nanti ada larangan, Pak. Jadi nanti di waktu menerima koper ada tulisan larangan. Nggak gunting. Tadi semua termasuk air jam-jam. Nah, sekarang pertanyaannya. Barang yang dilarang dibawa halal atau haram? Haram. Sepakat ya Bu ya? Oke, alhamdulillah kalau sepakat. Maka saya termasuk yang mengharamkan jamaah saya pulang membawa jam-jam di dalam koper. Caranya gimana? Boleh bawa? Boleh. Bagaimana cara yang halal? Yang halal gimana? Ada caranya. Mau sekarang apa besok? Kalau yang kayak gitu-gitu pengen langsung gitu ya. Luar biasa. Yang halal gimana? Ibu, bapak, bawalah Tupperware. Tahu ya Pak Tupperware? Ada nggak tahu Tupperware? Tahu ya. Tahu semua ya. Kalau nggak nanti kita ke Tupperware lah. Promosi. Tapi saya yakin semua udah punya di Tupperware nih.
Yang 1 liter atau yang 2 liter boleh, nggak apa-apa. Nah, bisa bawa 2 atau 3 silakan. Maka tadi plastik yang diisi jam-jam dari masjid, kalau bawa Tupperware kan repot. Pulang pergi bejendol kan. Tapi kalau plastik, pulangnya kosong, pulangnya baru digendong. Pak, bawa nih jam-jam. Sedikit keras sedikit lah sama suami, nggak apa-apa, sekali-sekali. Ya Bu ya. Bawa, kan berat nih dibawa. Sampai di hotel, tuanglah ke Tupperware. Hari-hari untuk minum silahkan. Nanti waktu mau pulang inget. Nah, saya suka ada tip, walaupun sumber jam-jam itu adalah di Mekah, tapi ada jam-jam yang di Madinah. Sudah di makam Rasul. Kan gitu loh, syafaatnya lah barangkali. Kita selalu, orang kita tuh begitu, apalagi orang timur. Wah, tempat-tempatnya, apalagi teman-teman beliau nih, luar biasa kalau bicara masalah syafaat. Itu nanti ngambil di jam-jam di Madinah, ambil jam-jam satu Tupperware. Bawa simpen. Kalau kita gelombang pertama berarti Madinah dulu. Bawa ke Mekah, simpen, tulisin air jam-jam Madinah. Nah itu kan. Padahal jam-jam itu di Mekah, nggak ada di Madinah. Sumbernya tetap dari Mekah, tapi sudah di masjid Madinah. Nah yang sisanya nanti diisi di Mekah. Caranya gimana bawanya? Masukin tas teng-tengan. Nah, nanti dapat tas itu 3. Tas koper besar, tas teng-tengan, dan tas paspor. Kalau tas paspor nggak muat, anak kecil. Tas tentengan isinya jam-jam sama kurma saja. Yang kurma ajwa yang harganya 300 real. Berapa 300 real, Bu? 1.200.000. Kecil. Kecil. Orang haji mah kecil, Bu. Jadi cukup 1 kilo, Bu ya. Wah, Mas luar biasa. Punya luar biasa lah, Bu Haji. Nah, itu nanti kenapa saya katakan halal? Tas teng-tengan itu kan nanti masuk X-ray. Masuk pemeriksaan. Jadi ke bawah kita. Diteng-teng gitu. Begitu sampai ngantri di bandara, orang kita, mohon maaf bahasa saya masuk ke brengsek, Bu. Petugas kita. Makanya sekarang saya nggak pernah bawa megapun. Saya megapun malas gitu. Kenapa begitu? Pakai pinjam. Wah, Bapak Ibu jamaah sambil begini. Jangan ada yang membawa jam-jam dalam tas. Pokoknya dikeluarin sekarang, keluarin semua. Bapak Ibu jangan ngomong aja. Lah orang jamaah saya kan pada kalau yang belum ya makanya nih nanti jangan kalau bahasa saya jangan grisenan ya. Olah bodoh amat sudah mau ngomong apa bodoh amat biarin aja. Diemin aja udah. Ini kebanyakan pakai sini punya saya ada jam-jamnya gimana nih? Aduh, ribet aja udah. Saya udah gini. Kalau bahasa Arabnya gini. Tetap aja, Pak gimana saya ini? Aduh. Kan didatangin sama Tuhan. Ibu kenapa? Enggak apa udah, enggak apa-apa. Udah. Diem aja. Yang menentukan nanti pada saat ibu melalui X-ray. Kan melalui masukin terowongan tuh, masukin apa? Inilah gapura ya. Yang ada bunyi-bunyinya itu. Masukin cemplung lewat. Halal. Kenapa halal? Udah melalui pemeriksaan yang punya hajat, yang punya izin, yang mengizinkan beliau lewat. Jadi halal. Boleh Bu bangga, alhamdulillah saya bawa jam-jam dari Mekah nih halal. Tapi kalau yang di koper, coba. Alhamdulillah barang haram, alhamdulillah. Coba. Tapi kalau yang sudah lewat biarin dah, karena kita nggak tahu ya. Kalau yang mulai sekarang tolong usahakan demikian supaya nanti lebih aman. Nah kalau kurang banyak hubungin Solehun, di rumah saya banyak ada jam-jam 600.000 saja. Itu tip untuk membawa jam-jam. Terus yang paling aman dan aman banget adalah ibu bapak membawa termos yang kuning-kuning itu ya Bu ya, yang digantung. Bapak bisa bawa 3 bawa 4 boleh Pak, boleh Pak Haji Toto. Jadi kanan 2 kiri 2 kan isinya 2 liter itu lah. Kalau 4 berarti 8 liter kan, lumayan. Tapi jangan lupa ditulisin di pantatnya itu, kasih kode TT apalah. Wah, TT punya siapa nih? So TT juga. Wah, ya yang agak spesialis, yang ada inisial yang tapi mudah lah. Kayak Pak Mulyanto panjang amat ya. MLY gitu lah. MLY Bekasi gitu kan. MLY kan banyak juga nanti nulis gitu dah. Ini begitu masuk X-ray gitu kan,
pasti dimasukin kayak kira itu, gelundung sana gitu. Kalau masuk di atasnya itu berarti halal, Pak. Dan itu biasanya paling aman. Mau yang warna putih, warna kuning, mau hijau, sekarang macam-macam warnanya itu. Aman. Itu 2 liter isinya, Bu. Ibu jangan banyak, kalau ibu 2 kanan kiri lah. Kalau 4 terlalu berat. Aman, aman. Saya setiap tahun itu menjadi itu aman. Dan saya memang di rumah banyak. Cuman kalau saya bawa dari sini ribet. Harganya 10 real satu termosnya. Tapi kalau beli 2, 15 real. Makanya kalau beli rombongan. Rombongan beberapa kita beli berapa. Jadi supaya tadi itu tadi yang kalau satu 10 real, 2 15 real kan lumayan. Bisa untuk beli yang lain gitu. Ya Bu Haji ya untuk beli kurma. Nanti begitu. Caranya untuk membawa jam-jam halal. Yang lain-lain tentu saja seperti itu. Barang-barang bawaan yang kira-kira bukan nggak manfaat ya. Yang bisa beli di sini aja. Kayak Bu Ustadzah Naura ini kan nanti muridnya banyak banget pulang-pulang ngaji, ya kan? Pada ke rumah semua, lah buset. Lah kalau minta oleh-oleh semua gimana caranya? Nanti dibalik kalau Ustadzah mah biasanya bukan memberi oleh-oleh. Muridnya membawa oleh-oleh ke rumah. Nah ini yang jadi repot itu adalah kalau kita memikirkan oleh-oleh semua yang di lingkungan kita. Gimana caranya? Triknya adalah bahwa oleh-oleh dari sana yang khusus untuk orang-orang khusus. Contoh tadi kita untuk orang yang kita hormati, orang tua kita, guru kita, ya kan? Belikanlah jam-jam apa namanya? Belikanlah kurma ajwa yang nomor 1 katakanlah, atau nomor 2 yang sekitar 70 real gitu, udah bagus banget. Kalau yang 300 real mungkin ya khususon lah untuk yang orang yang khusus. Itu beli 2 kilo. Selebihnya beli di Indonesia banyak. Apa namanya yang lebih khusus lagi adalah coklat. Nah ini coklat Arab memang beda. Nggak tahu kenapa coklat Arab itu di sini ya dikena panas juga nggak meleleh, kena di kulkas juga nggak beku. Itu memang beda. Maka kalau Bapak Ibu beli coklat yang di Indonesia yang sekarang nih banyak lah di tempat toko-toko haji, coba Ibu masukin kulkas, keras. Coba kalau dijemur, selesai tidur meleleh. Tapi kalau Arab enggak, dijemur sekalipun enggak meleleh. Taruh kulkas sekalipun juga enggak kaku, diem dia tetap. Jadi itulah hebat. Enggak tahu mungkin karena susu unta barangkali Bu. Jadi campur susu unta, mungkin itu. Ada barangkali yang mau ditanyakan, silakan. Ada hadiahnya yang bertanya? Ya silakan Pak Ji. Ini berarti perlu hadiahnya ya Pak ya, bukan karena tanya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan Pak, ini kan tadi ada suruh bawa campur apa beran ya? Ya. Ini nanti kalau di hotel kita nyucinya apa ada mesin cuci? Atau memang kita dari sini sekarang apalagi ada yang dibilang ember lipat atau harus dibawa dari sini? Sekarang buat keperluan cuci pakaian. Siap. Ya Pak, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Eko. Pertanyaannya bagus sekali. Mudah-mudahan ini mewakili yang lain juga ya. Ada yang pengen tanya itu sebenarnya? Cuman karena nggak berani ya? Iya, saya tahu. Karena Pak Eko yang berani dapat hadiah Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada buku doa-doa di situ. Pertanyaannya adalah penjepit. Nah ini nanti penjepit jemuran ini ya. Nomor 24 ini. Apakah harus bawa? Saran saya bawa tapi nggak usah banyak-banyak. Fungsinya untuk apa? Jemuran di sana di lantai atas, di roof. Jadi itu anginnya Pak luar biasa. Itu kalau nggak dijepit, ya begitu mungkin Bapak begitu naik lagi, ya, ya doang udah. Barangnya nggak ada, terbang kemana tahu. Maka jepit yang apa ya hitam itu ya, yang besar Pak. Khususnya untuk jepit kain ihram waktu dijemur sama pakainya agak tipis. Kalau yang tebal mungkin agak tebal, yang tipis ya selesai, selesai wassalam. Nah itu maka itu perlu penjepit ini. Bawahnya nggak usah banyak-banyak. Di sana juga banyak sih Pak. Cuman kembali lagi untuk cadangan lah bawa 5 biji untuk itu nggak masalah. Penjepit ini ya, yang agak besar ini untuk di itu. Nyucinya bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Cerca gimana? Cara nyucinya?
Pakai. Di sana biasanya di setiap hotel disiapkan mesin cuci, Pak. Sudah disiapkan mesin cuci. Biasanya nanti begitu masuk kita di lift atau di depan ada tulisannya nih, apa namanya, restoran lantai M, musola lantai R, terus nanti mesin cuci di lantai sekian, menjemur di roof. Itu sudah ada tulisan masing-masing gitu, Pak. Biasanya itu Arab itu sekarang udah kreatif. Karena apa? Kalau nggak gitu masing-masing pada mbak pakun makui tembokin di tembok kamar itu pakuin, Pak. Bikin jemuran. Arab itu udah risih banget itu. Dari maka nanti ada mesin cuci dan gantian lah mesinnya, Pak. Gantian. Kadang-kadang kan makanya itu orang kita tuh kreatif, Pak. Kreatif. Nah, ember bagaimana? Tadi ada ember lipat, kalau memang bisa diboleh dibawa, tapi kalau nggak ember di sana aja beli paling 5 sampai 6 real ember. Nanti satu kamar beli 2 lah. Ya Kak, tadi satu kamar tuh beli 2 untuk barang-barang nyucinya kan nggak bareng biasanya, Pak, gantian. Kalau kayak saya karena memang bujangan gitu, saya nyuci Kak, ini gamis saya pakai pagi, sore saya cuci, centelin kamar mandi, besok pagi udah bisa pakai lagi. Nggak pernah lebih nyuci dari 2 saya, Pak. Gamis 1 cuci, anduk 1 cuci. Tapi kalau bapak ibu-ibu terutama nih biasanya kan ya, 1 hari kan ganti 3 kali ya. Jadi 2 hari itu harus nyuci udah 1 ember. Jadi cuci langsung nanti dijemur di roof. Bapaknya, Pak Haji Toto, anterin ibu dong ke atas lantai 4. Anterin, Pak. Jangan sampai nanti kasihan. Udah membawa ember 3, yang dicuci pakaiin bapaknya, nggak mau nganterin. Waduh. Nah, ini nanti di Arab itu Bapak Ibu, terutama yang nggak punya pasangan pasti ngiri. Saya, Pak Mulyanto, ya. Ngiri nih. Yang lain pada gandengan, tadi kayak dijelaskan si Agung tadi kan gandengan gitu kemana aja. Ya Allah, mesra bener itu gitu. Lebih dari manten baru, Bu. Kalau enggak dipertanyakan. Itu nanti akan luar biasa. Belum kelihatan 2 menit aja. Nanti Budian. Pak Gunawan kemana Pak Haji? Wah, baru makan sama saya. Sial, makan sendiri aja nggak ngajak kita. Nah, ini nanti akan terjadi banyak hal. Nah, untuk nyuci nanti di sana Bapak Ibu ada tempat cuci, ada tempat jemur, bahkan ada laundry. Jadi kalau yang kita repot nggak perlu ya pakai laundry aja. Laundry ada banyak. Di hotel biasanya, cuman kalau di hotel biasanya lebih mahal. Nanti kalau Bapak Ibu yang punya ini keluar dari hotel nyari informasi, banyak orang-orang kita itu di sana yang nawar-nawarin. Laundry murah. Berapa? Tanya. Jangan main iya aja. 15 mahal. 5 tawar. Oke, 7 deh, 7. 7 satu setel 7 real. Itu enggak apa-apa. Nanti lebih simpel dan di sana banyak yang menawarkan jasa-jasa banyak. Ada yang pengen urut, ada. Nah, ini ada yang bisa bisa ngurut nggak? Jamaah kita. Tahun lalu saya ada tukang urut 2. Luar biasa, Pak. Kita luar biasa. Jadi nikmat bener. Ada yang ini repot. Ada lagi barangkali terjawab aja ya. Ada itunya. Ada lagi yang mau tanya? Ya, Pak Haji. Ini kebanyakan tahun yang 2003 kemarin Pak, masalah bawaan beras itu dimasukin ke botol aqua. Sekarang beras. Ya, boleh nggak? Untuk apa, Bu? Tahu beras. Ini saya buang kemarin disaranin sama teman. Wajib katanya ntar besok bawa berasnya di sini. Nggak tahu, saya mau tanya orang itu dulu, kata saya jangan. Ya udah disaranin saya juga sama teman. Iya. Baik, terima kasih Bu Imas. Bu Emas ya. Beras. Beras untuk apa sih beras? Ya pasti untuk masak. Walaupun Ibu udah umroh, mudah-mudahan ini tambah untuk melengkapi doa. Terima kasih. Jadi, apakah boleh bawa beras? Boleh. Kenapa? Kembali lagi, orang kita itu begitu pancaroba, begitu majemuk, macam-macam. Saya kalau nggak makan beras saya sendiri nggak bisa makan. Nah kalau begitu kan repot, Pak. Saya malah repot nanti kalau begitu. Ya silakan bawa beras sendiri dari sini, silakan. Nah, kecuali apalagi yang memang kebutuhan khusus.
Seperti tahun-tahun lalu, sekarang itu kan ada yang menderita gula. Itu berasnya khusus. Saya kemarin ikut merasakan beras yang luar biasa nikmat, padahal itu sebenarnya beras pengobatan. Saya termasuk yang sehat tapi makan beras pengobatan. Beras pora apa namanya tuh yang dari suwek, produk Cina, produk Arab, apa namanya Jepang. Jadi berasnya dari suwek. Itu ternyata saya kebayang, saya ini orang kampung ya biasa makan suwek. Ya gatal-gatal dikit gitu kan ya. Suwek, ada yang ngerti suwek nggak? Ngerti ya? Nah, suwek itu bagi saya makanan enak gitu sebenarnya. Cuman kalau masaknya nggak bagus, apalagi yang masih muda, gatal dikit ya Bu ya. Kalau yang udah tua baru empur enak lah. Itu ternyata berasnya luar biasa. Pulennya luar biasa. Masaknya luar biasa gampang. Cuman dikasih air panas sudah jadi nasi. Luar biasa. Dan dia itu kadar gulanya nggak ada. Maka dia makannya pakai itu. 1 liter harganya 200.000. Luar biasa. Jadi cuma dicor air gitu doang, udah luar biasa. Pulen banget Pak, pulen Bang. Saya nggak bayangin saya suwek itu karenanya agak kecoklat-coklatan gitu ya. Itu bersih, putih, bersih banget. Luar biasa. Nah, yang kayak gitu-gitu saya sarankan silahkan bawa. Kalau yang memang selama ini mengkonsumsi seperti itu. Tapi kalau yang biasa-biasa saja, beras merah oke, beras hijau oke, beras kuning silahkan. Ya udah nggak usah bawa lah. Ngapain gitu loh. Kalau mau masak di sana beras banyak Baji. Banyak. Jadi di Mekah itu sekarang sudah Indonesia banget. Yang mungkin Ibu nggak kebayang, jengkol itu di sana ada. Pete ada. Rambutan banyak. Jadi semua sudah ada. Nanti kalau namanya di Ben Daud, itu di toko Ben Daud itu semua sudah ada. Ibu tinggal nyebutin, Wan, ada jengkol? Ada. Pete? Ada. Goreng teri? Ada. Jadi semua sudah ada. Yang masakan-masakan Indonesia semua sudah ada. Teri, kacang sudah ada. Cuman rasanya kalau masakan sana sudah beda. Karena memang pakai rempah. Jadi kalau Ibu beli teri masakan Arab, ya rasanya Arab. Beda lah walaupun nggak apapun itu. Maka saya lebih cenderung membawa teri, silahkan aja lah. Teri, rendang itu. Nah, pengalaman rendang ini yang orang-orang Padang ini, walaupun orang Jawa juga suka masakan rendang. Kalau mau bawa rendang, tolong bungkusnya setelah dingin. Iya kan ya Bu ya? Pertama basi, kedua jamur Bu. Keluar jamur. Waduh, saya bilang ini. Jadi pernah kejadian tahun 2017, orang Padang rupanya memang beliau karena buru-buru, masak masih panas, masukin plastik. Bungkusin plastik, dibungkusin plastik Bu. Semua dibungkusin, ternyata sampai sana dibagi-bagi semua pada, wah kok kayak gini, semua keluar jamur semua. Karena itu. Nah ini nanti ibu-ibu lah lebih paham lah untuk hal semacam itu. Ada lagi barangkali selain itu? Ya silakan Baji. Saya mau tanya Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya Bu, biar yang lain tahu. Ada yang kenal namanya deh? Iya. Belum kan ya? Nah. Kemudian dari Regensi. Iya. Ini Pak Haji, saya mau nanya, katanya kalau mau berangkat haji kita suruh bawa pasir sendiri dari tanah air untuk tayamum itu. Pasir. Ya. Ya. Itu benar apa enggak Pak? Benar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener. Tapi ya nggak usah. Iya, untuk apa bawa pasir dari Indonesia? Leno itu ada papan nama yang kemarin udah dibikin Mas Indra tadi mana? Itu nanti dibagi-bagi. Jadi pasir untuk tayamum. Fungsinya gitu ya Bu ya? Emang mau tayamum kapan? Kalau di pesawat gitu katanya Pak. Iya. Jadi ini tayamum itu nanti ada materi tayamum ya fikih. Tapi ini karena udah pertanyaannya bagus, nanti kita akan apa namanya mencoba untuk menjawabnya. Barangkali Pak Ustadz Gunawan bisa menjawab. Ini tinggal satu Bu. Alhamdulillah berkah. Jadi yang lain nanya boleh, tapi nanti hadiahnya nyusul. Jadi untuk
ada barangkali yang bisa memberikan jawaban? Ibu-ibu, bapak-bapak? Harus bawa pasir untuk tayamum? Nggak usah ya. Ya, jadi gini Bu Haji. Untuk tayamum, kita akan bertayamum itu kita insya Allah hanya mungkin sekali atau 2 kali. Terutama kita waktu di pesawat. Nah, nanti materi tayamum akan ada. Tidak usah bawa pasir. Lah pasir juga nanti repot. Yakin pasirnya suci. Berarti kita harus cuci dulu. Jemur dulu. Nanti begitu udah dijemur, dicuci, masukin tas, lupa. Nggak dibawa juga. Akhirnya jadi sampai asrama haji. Teleponan, wah itu apa? Pasir lupa dibawa ke sini. Masuk asrama haji nggak bisa masuk. Jadi banyak problem. Bapak Ibu nggak usah khawatir bahwa untuk tayamum Ibu di mana saja itulah yakin bahwa ini bumi Allah akan menjadi suci. Apalagi di pesawat. Nah, nanti tayamum udah pasti nanti kita akan ajarkan, tapi minimal bahwa untuk tayamum itu nanti akan diperlukan pada saat kita syarat tayamum apa? Ada yang tahu syarat-syarat tayamum? Bu Zada atau pasti jangan jawab, pasti paham. Syarat tayamum adalah sudah memasuki waktu sholat. Kedua, kita sudah mencari air tidak dapat. Nah, itu yang akan kita salah satu syaratan untuk menjadi tayamum. Nah, tayamum di pesawat itu Bu, bahwa yakin di pesawat nggak ada debu? Ada. Udah jawab itu, udah selesai. Ngapain bawa debu? Kan gitu loh. Nggak pasir. Nah, nanti begitu di pesawat pun Bu usahakan pada saat kita mau tayamum kita lap dulu malah kita lap dulu supaya ya jangan debu beneran masuk di muka kita kan gitu ya. Ya walaupun itu lap dulu lah kursinya di depan kita. Begitu dilap baru nanti tempelkan tangan kita. Ya kan ini tangannya di ini dulu. Ini dilap baru kita tempelkan. Plok. Kita sambil niat sudah baru kita lakukan untuk tayamum. Gimana tayamum? Apa dulu? Tayamum kita adalah hal yang sangat darurat yang memang harus kita lakukan kondisi tidak mungkin. Di dalam pesawat ada air? Ada air nggak? Ada. Tapi cukup nggak? Udah terus naik uang pesawat 400 orang wudu kabeh. Wes buyar. Terus air minum bisa tuh? Bisa ada. Nah untuk minum. Terus kalau untuk tayamum nggak dapat minum. Maka pakai tayamum. Itu lebih afdol. Allah lebih suka menggunakan hal yang apa tuh? Diberikan rusuh, diberikan keringanan. Allah paling suka orang yang memanfaatkan keringanan. Jangan sombong. Jangan sombong. Kenapa? Saya punya air kok, saya pukul wudu aja. Begitu wudu mau minum habis. Kan menjadi kesombongan. Maka dengan wudu, dengan tayamum itulah kita menggunakan rusuh memang dalam kondisi darurat. 1 kali tayamum hanya untuk sekali sholat. Udah pintar semua, udahlah. Udah manasiknya selesai aja ya. Minggu depan nggak usah manasik. Jadi intinya gitu Bu Haji. Nanti tayamum nggak usah bawa pasir dari rumah. Bahkan bisa menjadi salah kaprah. Bahkan nanti bisa menjadi kebalik. Ada yang pernah pesan, Pak nanti tolong bawain batu dari Mekah. Kalau ada yang memesan itu jangan dilakukan. Jangan. Kenapa? Itu menjadi madorot. Dan juga menjadi psikologinya jadi berubah. Nanti Bu Haji Dian bahwa nanti untuk tayamum lakukan di mana kita ada di lokasi. Di pesawat ya di pesawat. Kalau di luar pasti kita dapat air. Kalau di bandara kita pasti dapat air. Jangan tayamum. Gitu. Kecuali memang dalam kondisi darurat kita tidak boleh kena air karena sakit. Ya memang tayamum. Jadi tayamum tidak harus karena memang tidak itu saja. Tapi kalau memang kita tidak boleh kena sentuh air, ya dibolehkan untuk bertayamum. Itu nggak masalah. Jadi nggak usah bawa pasir ya. Nanti saya bilang sama Ustadz, Ustadz jangan bawa air nanti pasir. Jadi pasir. Ya, jadi gini Bu, ini memang bisa berkembang di mana-mana. Di dunia ini kan, apalagi Indonesia ini sekarang luar biasa untuk medsos. Jadi banyak hal. Yaitu tadi salah satu Ustadz yang menyampaikan bahwa mengambil air jam-jam di Madinah itu menjadi haram. Ya Bu Ustadz ya, sekarang banyak itu beredar itu. Bagi saya tidak haram terlalu ekstrim lah. Boleh, kecuali dimanfaatkan untuk yang tidak baik.
Kalau untuk keperluan minum, makan di hotel ya silahkan, nggak ada masalah. Ada lagi barangkali? Bapak-bapak, ya silahkan Bu Ajeng. Ya, Bu Ajeng. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, kita mau nanya hubungan dengan air jam-jam. Ya. Nah, selain kita bisa membawa dengan tadi sudah diterangkan, apakah kita nggak dapat souvenir air jam-jam dari Pak Haji gitu, dari kami ya? Biasanya Siap. ada katanya gitu. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ibu Toto ya ini ya. Saya kenalnya Ibu Toto, Ibu Nining. Bu Nining, jadi gini, apakah tidak ada souvenir dari KBH? Ada. 600.000 saja. Jadi jam-jam itu Bu, nanti semua jamaah akan mendapatkan jam-jam sebanyak 5 liter. Nanti akan dapat semua. Jadi begitu turun dari asrama haji, dari bandara, nanti masuk asrama haji, masing-masing akan mendapatkan air jam-jam sejumlah 5 liter. Mudah-mudahan tahun ini akan ditambah, karena tahun lalu kita dijanjikan sama Menteri Agama menjadi 10 liter, tapi sampai sekarang yang 5 liter masih raib, baru menjadi wacana. Mudah-mudahan tahun depan karena sudah menjadi program, walaupun kemarin waktu rapat dengan Kemenak saya masih belum mendapat jawaban apakah tahun ini sudah ditetapkan 10 liter seperti tahun 2017 ke bawah. Dulu 2017 masih 10 liter. 10 liter, 17 Pak, waktu Pak Haji Hayat 10 liter masih Pak Haji ya? Masih 10 liter tahun 2012. Itu 10 liter. 2017 masih 10 liter. 2018 sampai sekarang menjadi 5 liter. Nah, kemarin di Arab itu Pak Menteri menyampaikan hal yang sama. Bapak Ibu nggak usah repot-repot membawa jam-jam, karena ternyata di bandara banyak tertangkap basah, di koper banyak membawa jam-jam. Dibongkar, banyak viral kan ya. Dibongkar, dikeluarkan, bahkan dibongkar paksa, akhirnya kopernya pada jebol, pada rusak. Nah, Menteri Agama niatnya bagus, itikadnya bagus, dan juga mempunyai niat yang baik. Diumumkan rapat di hotel saya, kebetulan di Arkan Baka 2, Arkan Baka 2 yang lengkap di sana. Pak Menteri menyampaikan, Bapak Ibu jamaah nggak usah khawatir, kita akan ditambahkan jam-jam menjadi 10 liter. Yang 5 liter akan diberikan setelah kepulangan jamaah haji kloter kedua. Sekarang sudah mau hampir kloter pertama yang berikutnya. Sampai sekarang belum ada barangnya. Saya puyeng ditanyain, Pak Haji gimana jam-jam saya? Masih di Mekah. Bahkan Pak Dirjen kemarin waktu rapat berseloroh sama kita pakai, mudah-mudahan kita doakan jamaah yang kemarin pulang pada lupa. Allahu Akbar. Suruh doain lupa jemaah gimana? Jadi sampai sekarang belum ada jawaban. Mudah-mudahan buat dia kita nanti ada. Jadi yang pasti 5 liter dapat. Maka tadi kalau 5 liter Bu Haji bawa 4 liter, Pak Haji Toto bawa 8 liter, berapa tuh Pak Haji? Udah banyak banget itu. Nah, sampai di rumah jangan dioplos lah Bu. Kebanyakan ke dioplos, ini jam-jam 3 ember, ini 1 tetes. Mendingan kita katakan aja, Bapak Ibu mohon maaf ya, jam-jam saya sudah habis. Ya ini apapun tetap doanya sebagai air jam-jam, mudah-mudahan berkah. Udah. Nah ini kadang-kadang mohon maaf nih, begitu pulang haji kebanyakan pada grogi dimintain doa. Itu ya. Apalagi ibu saya juga sama. Yang paling gampang doa Fatihah saja. Udah kumpul semua nih. Ibu-ibu ketua majelis taklim datang ke rumah, Bu Dian, wah, Bu Haji doain saya dong. Doa apa? Macam-macam yang minta ini. Ya udah kita tadi Bu dan niat masing-masing Al-Fatihah. Selesai sudah. Minum bareng-bareng. Selesai. Gak usah nanti ada doa khusus, tapi sekarang gitu aja. Nanti kita berikan doa khusus untuk setelah pulang haji. Nanti kita doa. Masa iya sih pulang haji doanya gitu aja? Apa bedanya saya ikut KBH sama enggak? AKB-nya bego. Nanti ada doanya ya Bu ya. Nanti kita pun. Apalagi nanti saya biasanya belajar sama Ustadz Gunawan. Ya biasanya saya bilang Pak Haji ribut itu udah ahlinya semua gitu. Ada lagi barangkali? Ya Bu Haji.
Perkenalkan saya Maimunah, saya dari Buaran, Siap. Sari. Yang saya tanyakan ini Pak Haji, itu kan kita harus bawa kayak tadi ada banyak lauk-lauk ya yang kita bawa. Itu diposisikan untuk makan di mana? Sedangkan saat kita di hotel itu kan kita udah dikasih makan ya. Betul. Gitu. Nah, ya itu aja yang saya mau tanyakan itu untuk di mana apa di tenda gitu dah. Ya. Apa memang apa untuk apa ya jaga-jaga aja bagaimana? Ya. Terima kasih Bu Siti Mamunah. Ini kebetulan beliau memang belum tahun ini, mudah-mudahan kita doakan berangkat tahun ini juga bareng ya. Mudah-mudahan amin. Tadi amin nggak boleh katanya. Ada Pak Haji ya, jadi nggak enak saya. Bu Sada gini, untuk persiapan tadi barang-barang yang kita bawa tadi makanan untuk persiapan cadangan saja. Karena alhamdulillah tahun ini insya Allah sudah disepakati bahwa kita akan tetap tahun lalu mendapatkan makan 1 hari 3 kali makan. Walaupun menurut saya banyak mubazir. Pengalaman saya tahun lalu makan pagi itu kebuang. Tapi luar biasa subhanallah, Jawa Timur sampai sekarang masih nuntut karena seminggu nggak dapat makan. Saya juga lebih luar biasa. Luar biasa. Kita ini buang-buang makan. Makan pagi itu kebuang. Terus terang aja kenapa? Jamaah kita tuh rata-rata dari masjid itu pulang sudah bawa teng-tengan. Subuh udah bawa jajan. Masing-masing kesukaannya. Ada yang bawa pecel, ada yang bawa macam-macam. Sampai di hotel sarapan. Habis sarapan datanglah sarapan dari hotel, dari pemerintah. Udah, kalau nggak kemakan. Saya tiap hari itu manggil OB itu sampai, Mas ini Mas kebetulan orang NTB. Ini nasi bawaan. Sayang. Bawa pulang dulu aja. Nanti saya goreng pakai di rumah. Ya monggo silakan. Masih nggak apa-apa kan. Tapi subhanallah kembali lagi bahwa semua ini qadarullah Allah, bahwa segala sesuatu niat kita dan tidak bukan berarti saya mengatakan orang Surabaya niatnya nggak baik ya. Bukan. Tapi ini pasti ada sesuatu. Kita lebih-lebih makanan kebuang. Kok bisa ada yang kekurangan makan? Luar biasa kan. Jadi inilah kadang-kadang dunia ini menjadi seperti itu dan Arab itu seperti itu. Pertanyaannya buat saudara bahwa untuk makanan tadi untuk kelengkapan. Karena tadi kita diperlukan dikonsumsi di hotel, Bu Haji. Di hotel, kalau ke Arafah Muzdalifah Mina kebanyakan kita tetap ada yang bawa sebagian untuk melengkapi makanan karena tadi makanan di sana menunya Bu Haji sudah paham lah. Seperti itu makanannya. Jadi rasanya pasti nggak ada rasa gitu loh. Maka itu menjadi teri untuk menjadi bumbu, terus untuk sambal pecel gitu kan biasanya gitu ya. Sambil makan bareng-bareng itu lebih terasa Bu sebenarnya, untuk menyempurnakan saja sebenarnya. Kalau nggak bawa juga nggak apa-apa sebenarnya, nggak ada masalah ya. Kalau yang biasa kayak saya bawa opong, kopernya juga memang harus kosong, memang nggak ada isinya, duit juga nggak ada ya, mau nyiapin siapa ya us. Pokoknya saya anaknya biasanya malah jamaah nganterin ke kamar saya, akhirnya yang penuh kamar saya ya, ada sambal pecel, ada rendang, pakai ada lauk banyak loh, ambil. Kita makan paling berapa gitu Bu. Jadi untuk persiapan aja. Kalau untuk Arafah Muzdalifah Mina sama, kita biasanya juga makan. Apalagi sekarang informasi terakhir kita tidak ada jeda tidak makan. Semua full 42 hari dikasih makan full. Amin. Kenapa? Tahun kemarin rapat di DPR itu bahwa kita semua tidak ada jeda makan. Tahun lalu itu kita 3 hari sebelum Armuna tidak dapat makan, 3 hari setelah Armuna juga tidak dapat makan. Kenapa? Karena catering nggak siap. Cateringnya siap, cuma untuk ngangkutnya ke hotel nggak siap, nggak ada angkutan. Jadi kalau di sana itu Bu, 3 hari dan 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah itu steril. Tidak ada kendaraan yang boleh masuk ke wilayah Saudi, ke Haramain, khususnya di Masjid Haram. Jadi lingkungan haram itu harus steril, nggak boleh ada bis masuk. Nah, nggak tahu ini kenapa pemerintah sekarang berani menjamin bahwa akan dapat makan. Mudah-mudahan terlaksana, amin. Kenapa? Kita nggak tahu bagaimana caranya bisa memasukkan makanan itu dengan cara apa gitu. Karena yang jelas bis kendaraan nggak bisa masuk. Yang sudah ya apa ya? Pakai drone. Disentil dong gitu. Ya mudah-mudahan itu terlaksana. Jadi nanti untuk hal-hal semacam itu kita opsional aja lah Bu. Makanya tadi saya bilang untuk makanan-makanan seperti itu opsional saja.
sesuaikan dengan kebutuhan kita, karena memang tidak insya Allah kita akan dapat makanan secara total. Ada lagi barangkali? Bapak-bapak, jam berapa sekarang? Jam 11 ya? Berarti udah lebih dari jam ya, kita berarti dapat bonus yang ngisi. Yang ngisi dapat bonus. Ya baik Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk manasik minggu depan kita masih di sini. Lokasinya kita usahakan supaya lebih, ini jam 8 kita tetap akan mulai ya. Nanti saya konsisten jam 8 kita mulai, walaupun berapa orang yang sudah hadir tetap kita mulai, supaya nanti waktunya kita tidak kebuang sia-sia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk hal-hal yang lain, untuk yang belum punya paspor, ada nggak yang belum punya paspor, yang belum bikin? Sudah semua? Pak Haji belum ya? Nanti segera buat Pak, nanti bisa kolektif lewat saya, atau mau bikin sendiri monggo silahkan, nanti berkasnya kita periksa, karena paspor akan segera kita kumpulkan. Mudah-mudahan minggu depan sudah jadi semua, kita langsung akan biometrik di sini. Biometrik bersama-sama, supaya nanti Bapak Ibu sudah tenang, karena sekarang harus biometrik, supaya nanti Bapak udah direkam sidik jarinya, paspornya, sudah namanya sudah masuk ke ke Siskohat, pada saat kita mengeluarkan visa sudah tercatat dengan baik. Tapi memang syaratnya harus punya paspor. Kalau belum paspor berarti kita nunggu paspor. Jadi yang kemarin foto mudah-mudahan minggu depan sudah jadi paspornya. Yang belum punya paspor nanti kita segera usulkan untuk pembuatan paspor. Untuk MCU kita masih ada menunggu informasi dari pihak Dinkes. Kita jadi mengajukan untuk khusus untuk KBA saya. Nanti kita MCU-nya kerjasama dengan Karya Medika 2. Mudah-mudahan di sini, atau mungkin Karya Medika 1 di Cibitung. Ya, di dekat itu ya. Fajar Paper sampai gitu nanti. Paling kalau di sini kelihatannya kemarin informasi dari rumah sakit di sini kurang lengkap, mungkin yang lengkap di sana. Tapi nggak apa-apa, kita akan dekatlah dari sini ke sana. Nanti di sana juga hanya khusus orang kita saja, jamaah kita saja yang akan periksa MCU di situ. Nanti kita MCU di sana. Setelah itu berarti kita seharian di sana nanti. Jadi MCU di sana, udah kita hari itu tidak ada manasik di sini. Manasiknya terus MCU. Jadi nanti untuk minggu depan kita tetap masih materi teori haji sama apa minggu depan tuh? Teori haji dan umroh ya, sekaligus atau apa? Teori haji umroh ya. Ya nanti yang ngisi Ustadz Fauji sama siapa lagi? Satu lagi saya mungkin ya. Ya nanti mudah-mudahan bosen lah lihat saya begini. Nah nanti untuk teori ini Bu, saya kira ini sudah banyak yang umroh, sudah pernah haji, insya Allah nggak terlalu sulit. Yang paling penting pada saat prakteknya nanti adalah kita perhatikan betul bahwa larangan-larangan itu yang paling utama. Kalau untuk halal biasa sih biasalah. Biasanya kan gini, yang paling nanti kita lihat kejadian-kejadian, nanti kita praktek di sini, kita mungkin teori praktek di sini kita bikin, nanti bahannya kita buatkan untuk simulasi bagaimana cara mulai tawaf, bagaimana kita mulai syai dan seterusnya. Nanti kita akan bersama-sama saling membantu, dan paling utama adalah kebersamaan. Dan nanti kita akan menggunakan alat tawaf kita. Saya pakai receiver, nanti Bapak Ibu tinggal ada yang menggunakan HP, nanti kita setting HP-nya, Bapak Ibu tinggal masang handsetnya, nanti Ibu Bapak tinggal dengerin di kuping Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ngomong kayak gini, Ibu tinggal ngikutin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kita ngikutin aja. Buku panduan boleh dipegang, boleh tidak. Tapi kalau untuk mengajar Solihun pakai salah ya Pak, silahkan baca sambil dengerin untuk lebih simpel. Nah biasanya ini jauh lebih efektif daripada Bapak Ibu masing-masing bawa buku dan saya pakai speaker. Dulu kan pakai speaker ya. Dan itu sekarang dilarang. Dilarang Arab karena mengganggu yang lain. Nah, yang paling utama adalah pada saat Bapak Ibu menggunakan alat itu jauh lebih nyaman dan lebih khusyuk. Kenapa khusyuk? Karena yang didengar adalah omongan saya atau pembimbing yang memandu pada saat hari itu, mungkin tawaf, mungkin dari mutawif atau dari siapa nanti. Nah, kenapa? Karena kalau padahal kita dengerin pada umumnya tawaf bersama-sama itu jutaan orang, berapa kelompok, ini kelompok A, ini KBHB, ini dari travel B dan sebagainya, ini dari Afrika, ini dari India, dari segala macam. Kita bismillah, begitu bismillah mulai silam, bismillah Allahu Akbar, kita kecup,
Kita mulai berdoa bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, sebelahnya subhanallah. Kita subhanallah atau akbar. Nah, itu terjadi, Bu. Terjadi kenapa? Kita nggak konsep. Lah, tadi perasaan Allahu akbar. Kok sini subhanallah ya? Yang mana nih gitu. Nah, apalagi kita konsentrasinya dua. Antara mikir tawaf dan mikir selfie. Ya udah. Ini jadi confuse, sudah lupa udah. Udah. Boleh saya mengatakan boleh, tapi pada saat selesai. Pada saat kita tawaf, fokus tawaf dulu dah. Nanti pada saat selesai kita selfie, kita foto bareng untuk kita dokumentasi supaya nanti untuk keluarga kita dan saudara-saudara kita yang di sana boleh. Setelah selesai telepon, video call dengan keluarganya, anak kita, saudara kita, pacar kita gitu ya. Ya, silahkan aja. Ini Yayang, ini kita lagi di Mekah, silahkan berdoa. Ini di pintu Ka'bah noh. Nah, boleh silahkan. Nanti setelah selesai tawaf. Sebelum kita sa'i. Setelah kita tawaf selesai, kita sholat sunat tawaf bersama-sama, kita doa bersama-sama, kita pimpin doanya bareng-bareng supaya tidak masing-masing. Kenapa? Kalau masing-masing biasanya ada yang doanya panjang banget karena pinter. Apa blenger? Atau yang nggak sama sekali doa. Sholat langsung berdiri, mau jalan ke tawaf, ke sa'i. Oke, gimana sih lama banget? Ayo kita sa'i. Ya kan dulu. Masih doa. Tunggu dulu. Gitu. Nah, maka kita nanti setelah tawaf, kita doanya bersama-sama, kita pimpin supaya bareng. Kita makanya sholatnya jangan terlalu pencar. Kita cari posisi, nanti kan tetap pakai speaker. Kita pakai receiver, pasti dengar Bapak Ibu, jamaah kita sudah selesai sholat tawaf sunnah, tawaf, kita sekarang baca doa bersama-sama. Bapak Ibu tinggal mainkan doa bareng-bareng, selesai doa, baru kita menuju ke sa'i. Kita bareng terus. Kecuali Bapak Ibu dalam kondisi sendiri, munfarid, silahkan mau doa sampai malam monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau pas rombongan usahakan kita bersama-sama supaya nanti tidak ada apa ya bahasanya yang gerundel apa gitu ya, ya gitu loh. Wah berlaku banget sih. Kita kan, nah kan jadi ngomongin orang. Iya, gimana wajib? Kalau tawaf itu kan harus dalam keadaan duduk ya. Iya. Tiba-tiba dalam tawaf itu kita kadang ada yang batal. Iya. Gimana tuh pakai? Iya. Harus wudu, Bu Haji. Harus wudu. Ada yang nungguin ya? Nah, ini ada yang nungguin nggak kira-kira? Pertanyaan bagus. Dan ini pasti terjadi. Bagaimana caranya? Bapak Ibu kita tawaf. Kita tawaf ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Yang paling simpel itu aja doa. Doa tawaf yang paling simpel itu saja. Tapi ada doa yang sempurna boleh, nggak apa-apa. Putaran pertama? Pertama ya. Batal. Terus batal. Pak Kiai, saya batal. Ya udah wudu. Nggak ada temennya. Udah. Kalau berangkat sendiri udah tunggu dulu. Tunggu dulu, nanti saya atur siapa yang bisa nganterin atau saya yang nganterin. Kalau ini nanti kita anterin untuk tempat wudhu. Jadi Bapak Ibu nanti harus wudhu. Kenapa? Ya kalau tawaf harus wudhu. Tidak bisa. Kecuali karena senggolan. Kenapa? Khusus semua madhab bahwa khusus untuk tawaf kalau senggolan tidak batal. Kecuali senggolannya dengan sengaja dan nafsu. Itu pasti kesempatan ini. Kapan lagi? Wah wes. Itu udah nggak usah tawaf dah kalau gitu. Nah, kalau yang memang batal syar'i, memang batal fisik, memang batal buang air dan sebagainya, harus wudhu. Harus wudhu. Nah, wudhunya Bapak Ibu, ada tempat wudhu yang dekat, begitu pintu Ka'bah, Hajar Aswad, itu lurus. Jadi lurus, keluar, nanti ada tangga naik, itu di bawahnya bisa untuk tempat wudhu. Di sebelah situ, kalau di posisi situ. Kalau ibu bapak di pintu 79 itu pojok rukun Yamani, mudah-mudahan hafal. Itu langsung keluar lurus, sebelah kiri ada tempat kamar mandi untuk tempat wudhu. Ada beberapa tempat di situ itu bisa tempat wudhu. Nah, apakah boleh wudhu dengan air yang kita bawa gelas? Boleh, tapi juga jangan tempat sholat, jangan tempat tawafnya lah. Kan becek.
Mesti tendang orang itu yang kasar, terutama orang-orang Turki, Bu, itu Bu. Haji haram, oh haji orang muda gitu. Nah, kita minggir ke tempat pojok sebelah kanan itu ke arah Masnai, itu ada tempat jam-jam. Bisa wudhu di situ karena memang ada tempat pembuangan air. Bisa wudhu di situ sebentar. Nah, setelah itu ibu gabung lagi ke masuk. Kita lihat dulu nih, rombongan kita mana nih? Oh, itu sampai situ udah. Kita masuk gabung lagi. Kan kita nanti ada tanda pakai selayar. Pakai selayar tanda, nanti gabung lagi. Nah, otomatis ini kan udah muter nih. Udah muter ketinggalan ya. Minimal 1 kali putaran minimal. Biasanya 2 kali putaran. Ibu tadi batal putaran yang kedua katakan saya. Putaran kedua di posisi sini. Nah, ibu langsung masuk ke sini lagi atau lewat dikit kurang dikit nggak apa-apa lah. Masuk langsung terusin putaran yang ketiga. Nggak usah diulang lagi. Lah kalau diulang lagi nggak rampung-rampung. Balik lagi dari awal lagi, balik lagi. Jadi begitu lanjutin tawaf yang berikutnya. Berarti yang ini dua kali putaran udah 5. Ibu baru 3. Berarti kurang 2 putaran. Nah, pada saat selesai yang lain udah pada sholat, ibu tetap kita muter 2 kali lagi. 2 kali dilanjutkan 2 kali putaran lagi. Nah, insya Allah nanti kalau itu nanti kita ada pembimbing lebih dari 1. Biasanya saya ada mutawif atau saya biasanya kita mempunyai mutawif 2 orang. Jadi nanti kalau saya nggak bisa nganterin jamaah, mutawif kita nganterin awal. Nah, kalau memang nggak ada temannya sama sekali, istirahat dulu aja, keluar. Apalagi kalau tinggal 1 putaran, biasanya tinggal selesai lagi. Kalau masih lama, memang kelamaan nunggu. Kalau tinggal 1 putaran, tunggu dulu, ibu tunggu, nanti di sana jamaah nunggu di pinggir. Setelah selesai, ibu ngambil wudhu, kita anterin gitu, kita seputaran lagi, yang lain nunggu. Kita bisa sa'inya bersama-sama. Khusus di tawaf Bu Haji ya. Kalau di sa'i bagaimana? Sekarang yang tanya saya sekarang. Kalau tempat sa'i batal bagaimana Pak kita sa'i? Kalau kita sedang sa'i batal. Apa yang harus kita lakukan? Ada yang menjawab? Ada hadiahnya ini. Hadiahnya ada ini. Gimana? Ada yang bisa menjawab? Pada saat kita sa'i batal. Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya? Lanjutkan. Alhamdulillah. Jawabannya pas. Ini ada 2 minyak tapi tinggal milih. Tapi yang ini kayaknya cocok. Padahal. Jadi kalau sa'i itu batal boleh. Lanjutkan. Nggak apa-apa. Jadi ini harus dipahami nih. Pada saat kita sa'i batal nggak apa-apa. Jadi lanjutkan saja. Itulah bedanya tawaf dengan sholat dan sa'i. Kalau sholat, apa bedanya sholat dengan tawaf? Batal ulang lagi kalau sholat. Kalau sa'i, kalau tawaf juga, kalau sholat batal ulang. Sa'i, tawaf batal ulang juga Pak. Lanjutin. Lanjutkan. Salah satunya betul. Tapi ada yang lebih spesifik. Kalau tawaf boleh ngomong, Pak. Coba kalau sholat. Ngomong, tapi kalau masih sebelah, Pak Haji Toto, kita sholat apa nih kita? Batal nggak kira-kira? Atau Pak, kita habis sholat kita makan bareng ya Pak? Tapi kalau tawaf boleh Pak. Contoh gini, Ustazah, ini kita putaran berapa? 2. Oh ya 2. Bu, tadi bener 2 Bu. Iya 2. Wah masa sih Bu, lah kan jadi debat. Ini nanya mau ngajakin berantem gitu loh. Nah itu yang nggak boleh. Artinya boleh bertanya, boleh ngobrol, tapi sebatas keperluannya. Tapi kalau sholat tadi, jangankan sampai ngobrol banyak. Allahu Akbar. Pak, tadi kunci di mana ya Pak? Kira-kira batal nggak? Tapi untuk ukuran mazhab Syafi'i. Nanti Ibu jangan kaget, saya pengalaman sampai sekarang saya belum punya jawaban, tapi jawabannya saya yakin bahwa dia yang benar. Begitu takbir Allahu Akbar, teleponnya bunyi. Dijawab, Waalaikumsalam. Mau pakai bahasa. Kantongin terus Allahu Akbar. Itu sholatnya gimana? Ya kalau saya batal, kalau saya gitu. Tapi kok dia lanjutin? Apakah dia yang salah? Belum tentu. Biarin aja udah. Tapi yang batal berarti saya.
Yang saya mikirin dia, malah jadi mikirin orang lain saya. Allahu Akbar. Saya ngulang sholat jadinya. Saya yang mikir, ya kenapa jadi mikirin dia gitu. Tapi itu terjadi Pak. Terjadi di Arab itu, jangan sampai kaget nanti, pasti terjadi. Nah, jadi di Arab itu begitu. Makanya kita saya mohon maaf, pernah menurunkan penceramah saya dalam Matlamatus Syafar karena membahas masalah sholat, tapi tidak pada tempatnya. Ustaz Hasan pasti lebih paham. Bayangkan gini, begitu soal Bapak Ibu jangan seperti orang Jawa, kalau sholat kedinginan, Allahu Akbar, tangannya miring. Buset, seperti gitu. Jangan kayak orang itu tangannya kedung, Allahu Akbar. Lah kenapa mesti nyalain salah takbir? Saya bilang, Tat, mohon maaf turun dulu, saya bilang. Mohon maaf, ini Matlamatus Syafar, tentu saja Bapak tahu. Ini jamaahnya bukan Bapak jamaah semua loh. Ini jamaah yang RCTI, mohon maaf. Ini jamaah majemuk, bahkan ada yang non muslim loh teman saya itu. Kalau Bapak membahas masalah kayak gini, tempat ini nggak pas. Bahas yang lain. Kalau memang Bapak nggak bisa turun, jangan diterusin. Akhirnya besok datang ke saya, terima kasih gini-gini. Kenapa? Bapak pernah haji? Belum. Buset, belum haji, ceramah haji gitu, luar biasa, tapi penting banget gitu. Begitu apa terjadi? Bapak di sana nanti Bapak ada lihat Allahu Akbar, tangannya begini kample-kample aja. Kayak orang biasa. Macam-macam Pak di sana. Saya pernah mau makmum tapi begitu Allahu Akbar saya bingung nih orang sholat apa enggak kan gitu. Tapi ternyata dia sujud, buset, lu sujud. Nah kan berarti sholat. Yang salah apa? Kita yang nggak tahu. Madhabnya mereka beda-beda Pak. Maka satu tip untuk Bapak Ibu khususnya nanti kalau tahu mau wudhu di belakang orang Iran, mendingan pindah. Terus terang aja, mendingan pindah ganti galiran. Luar biasa, lamanya minta ampun sholat wudhu. Allahu Akbar, bisa setengah jam Pak. Wudhu itu dibuasain semua bu sampai Allahu Akbar, cuci kumur tuh sampai luar biasa, luar biasa. Cuci muka tuh sampai buasa kuyup nggak karuan. Kalau bisa, kalau lihat nih Iran mah jangan dah, mendingan geser. Kita nggak tahan. Mereka begitu. Nah, apakah salah? Enggak juga. Paham dia begitu. Ya kita nggak bisa melawan orang lain gitu loh. Ya kita yang harus memberikan pemahaman kita diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat di sana pengalaman banyak sekali. Yang paling sulit untuk dikendalikan adalah hati dan mata kita dan juga mulut kita. Itu yang harus hati-hati. Tips saya adalah pura-pura buta, ya kan? Mata kita pura-pura bisu, ya kan? Hati kita pura-pura nggak tahu. Itu aja. Untuk hal-hal yang memang akan negatif. Begitu jalan nih mau ke masjid, di sana kan seluruh dunia ada Bu. Ada yang orang kecil, dikit. Orang kecil banget. Mata kita, mulut kita, hati kita nggak bisa dibohongi Bu. Nah itu yang terjadi di kita. Terus sebelah kita orangnya mosok hitam, tinggi, jelek lagi. Kita pada udah jelek, dia masih jelek lagi gitu ya. Ngomong lagi, orang jelek banget, bau lagi, Allahu Akbar. Itu jadi bahaya. Kalau udah kayak gitu, obatnya apa? Istighfar. Udah. Makanya kalau jalan kemana-mana jangan sendiri, berdua bertiga lah. Supaya ada ngingetin. Bu, jangan hati-hati loh. Bu Aisyah hati-hati itu. Begitu juga istighfar. Astagfirullahaladzim. Selesai. Kalau enggak, itu bau sampai ke kamar enggak berhenti. Baunya luar biasa. Ke bawah terus mau makan muntah. Nggak bisa, karena bau ke bawah. Ya, nah itu masalahnya kan banyak. Nah, itulah yang selalu kita banyak itu. Kenapa? Yang paling sering adalah kita tuh, mohon maaf nih, kalau bapak-bapak biasanya umum ya. Ibu-ibu yang khusus. Kita di kamar nih. Lagi kamar sebelahan lagi. Tahu? Bu, tahu nggak si ibu itu? Apa sih? Ngambil Quran, maaf ya pula mau ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti dia nggak jadi ngomong. Tapi kalau ditanggapin terus. Jadi samanya apa kita sama dia? Jadi itu tipnya untuk kita tidak ngobrolin orang. Kenapa? Pusing Bu. Kita tadinya nggak pengen dengerin. Begitu dia keluar, apa iya ya? Oh bener juga ya. Oh ternyata, oh sudah disambung-sambungin terus.
pantesan kemarin jalan sama saya juga naik bis juga. Udah terus. Anakan panjang. Tapi kalau kita sudah begitu putusin kan, mohon maaf ya Bu, saya tinggal mau nerusin berapa juz lagi nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bilang biarinnya mau bilang sombong kayak bodo amat. Mungkin itu aja. Itu lebih enak. Maka pikiran kita selalu positif kepada siapapun, tidak membahas orang hal-hal yang memang jelek kecuali hal yang baik. Mungkin apa namanya kita Bu ini kita kumpulin duit yuk untuk solikun. Enak bener. Itu nggak apa-apa, bahas gitu. Maksudnya nanti untuk beli makan bareng-bareng gitu ya. Jadi hal-hal yang baik silahkan, hal-hal yang kurang baik mohon dihilangkan mulai detik ini, karena bagaimanapun juga itu akan mempengaruhi niat, etikat, dan perilaku kita. Perilaku kita yang selama ini kurang baik, mulai sekarang hilangkan, kurangi, bahkan kalau perlu hilangkan. Yang sudah baik tingkatkan terus, supaya nanti pada saat kita berangkat tidak ada ganjalan apapun dengan siapapun, dengan tetangga, dengan teman, apalagi yang satu klub, itu akan menjadikan lebih nyaman dan tidak ada hambatan apapun. Baik Bapak sekalian, karena waktunya juga sudah melewati jam target kita, nanti itu ada supaya tidak terlalu sulit untuk mengenali nama-nama antara kita. Silahkan nanti Bapak Ibu ngambil nama yang sudah kita siapkan, mudah-mudahan itu khusus yang ada beberapa yang belum ada fotonya. Nanti yang belum ada fotonya nanti kirim ke saya, nanti kita akan cetak lagi supaya ada fotonya. Nanti nama-nama ini kalau ada yang salah tolong dikoreksi, mohon maaf. Yang penting ini sebagai tanda bahwa Bapak Ibu nanti minimal gini, begitu lihat, oh ternyata Bu Imas gitu. Sekarang mau nanya nggak enak, padahal sering ketemu, gengsi, karena orang kita kan gitu ya. Padahal kan banyak, Bu, apa namanya Bu, saya lupa ya Bu, enak kan Bu, nanya mulu. Gitu. Nanti seperti itu barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, yang ringan yang lucu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu saja barang hal yang tidak yang Bapak Ibu sudah anggap biasa, ya alhamdulillah. Yang belum menjadi masukan baik, tentu saja kita harapannya kita selalu bersama-sama dalam kondisi yang baik, diberikan kesehatan. Minggu depan kita bisa manasik lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Dan bagi Bapak Ibu yang punya tetangga kanan kiri belum tahu informasi masalah haji, Bapak Ibu silahkan kalau sudah daftar, cek nomor porsinya berapa, tahun ini tahun berangkat atau belum. Kalau sudah berangkat segera diajak manasik, minimal datang ke Kemenak untuk mencari informasi. Kalau mau gabung dengan KBH silahkan KBH mana saja yang memang Bapak suka dan yang paling dekat yang bisa menjadi kenyamanan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.